Bab 31 Buku Neraka. Si Feng berjalan tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat mengambil pedang satu tangan yang diisi dengan niat membunuh. Crimson Blade adalah salah satu tetes paling langka dalam mode neraka hutan kematian. Itu juga pedang terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 6. Crimson Blade, peringkat rahasia perak, pedang satu tangan. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 12. Attack power plus 21. Kekuatan plus 5, agility plus 6, daya tahan plus 3. Daya tahan 30/30. Kekuatan serangnya saja bisa menyaingi kapak perunggu dua tangan tingkat 5 tingkat 5. Dengan 6 poin tambahan di agility, itu bisa meningkatkan attack speed of swordsman dengan cukup banyak. Crimson Blade jelas merupakan senjata berharga bagi pendekar pedang. Sayangnya, si Feng belum bisa melengkapinya. Pengalamannya saat ini berada di 69% dari level 2. Masih ada jumlah yang cukup sebelum dia bisa mencapai level 3. Selain itu, dia tidak akan bisa melengkapinya bahkan jika dia telah mencapai level 3. Ini karena swordsman hanya akan mengaktifkan bakat dual wielding setelah mereka mencapai level 5. Pada saat itu, si Feng akan dapat menggunakan dua pedang satu tangan. Pada saat si Feng berada di level 5, dia akan dapat menggunakan Abyssal Blade di lengan utamanya, dan Crimson Blade di lengan bawahnya. Kekuatan serangnya akan menjadi tak terkalahkan di antara pemain level 5. Si Feng merasa hebat hanya memikirkan masa depan seperti itu. Brother Feng, cepat dan ambil peralatannya, gue sekarat karena kecemasan di sini, desak Blackie. Itu benar, pemimpin pesta lu tidak bisa menikmatinya sendiri, setidaknya mari kita lihat peralatan apa yang jatuh. Jarahan di tanah hampir membutakan mata semua orang. Kegelisahan yang membara di hati mereka bahkan telah menyebabkan mereka lupa kegembiraan mereka mencapai level 2. Mereka semua ingin melihat tetes dari dua bos mode Hell. Adapun bergegas untuk mengambil jarahan, tidak ada yang hadir yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika barang-barang di tanah itu berharga, mereka tetap tidak akan melakukannya. Jika mereka melakukan hal seperti itu, meskipun mereka bisa merasa hebat untuk saat ini, mereka malah akan menyesali tindakan mereka selama sisa hidup mereka. Ini karena si Feng adalah harta sejati di sini. Bahkan jika si Feng menginginkan semua peralatan, tidak akan ada satu orang pun yang akan menolaknya. Lagi pula, satu-satunya alasan mereka bisa sampai ke titik ini adalah semua karena si Feng. Itu sebabnya semua orang hanya berdiri di samping. Dengan patuh menonton alih-alih bergegas untuk memperebutkan jarahan. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Si Feng tersenyum. Dia dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barang di tanah. Si Feng sangat puas dengan kinerja semua orang. Mereka tidak seperti para pemain si Feng kadang-kadang akan berpesta dengan dalam kehidupan sebelumnya. Ketika bos meninggal, para pemain akan bergegas serempak untuk merebut peralatan. Mereka segera menghilang begitu mereka mengambil semua peralatan, meninggalkan si Feng marah dan tak bisa berkata-kata. Alasan si Feng tidak menetapkan partai sehingga hanya pemimpin yang bisa menjatuhkan adalah untuk menguji niat semua orang. Lebih baik untuk menemukan orang-orang yang berbahaya sejak awal. Sekarang tidak ada yang bergegas untuk mengambil barang-barang, si Feng bisa lebih nyaman dengan mereka. Dalam waktu singkat, si Feng telah mengumpulkan semua jarahan di tanah. Ada total 19 buah peralatan dan 5 koin perak. Hasil panen seperti itu dapat menyaingi aset-aset dari persekutuan besar secara keseluruhan. Mengatur tasnya, bibir si Feng meringkuk menjadi senyum. Dia menemukan desain tempa, Garrison Armor Forging Design, mampu membuat bagian dari chest armor level 3 bronze peringkat setelah mempelajari desain. Bahan yang dibutuhkan, 20 biji tembaga, 5 biji perunggu, 5 esensi sihir. Peralatan ini adalah barang bagus. Selama MT Partai melengkapinya, menyelam ke mode normal hutan kematian akan menjadi jauh lebih mudah. Tidak hanya memiliki pertahanan dan kekuatan yang tinggi, itu juga meningkatkan HP maksimum 200 poin. Itu adalah peralatan yang sangat penting untuk MT manapun. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ketika peralatan ini dirilis, setiap persekutuan dengan sengit memperebutkannya. Mereka juga mengabaikan semua biaya untuk memasuki hutan kematian untuk mendapatkan desain tempa ini. Ketika Blackie melihat senyum bersemangat si Feng, hatinya menjadi lebih cemas. Tak perlu dikatakan untuk orang lain, jika penglihatan seseorang bisa membunuh, si Feng mungkin akan mati ratusan atau ribuan kali sekarang.
Itemnya tidak buruk. Di sini, kalian lihat-lihat. Si Feng tidak membuang waktu lagi. Dia segera menampilkan atribut semua peralatan. Ada total 15 buah peralatan. Di antara mereka, hanya ada satu peralatan rahasia perak, yang merupakan Crimson Blade. Ada juga 5 buah peralatan misterius besi dan 9 buah peralatan perunggu. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh bos mode neraka, semuanya memiliki kualitas terbaik. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh elit jauh dari sebanding. Di antara semua peralatan, setelah Crimson Blade, item yang paling berharga adalah potongan-potongan peralatan misterius besi. Dari 3 mode hutan kematian, hanya mode neraka menjatuhkan peralatan misterius besi, sedangkan normal dan sulit hanya menjatuhkan peralatan perunggu. Keberuntungan Blackie selalu baik. Di antara 5 potong peralatan misterius besi, ada 2 potong set warna gelap yang dimaksudkan untuk Cursemancer. Set warna gelap jelas adalah set peralatan untuk kursor di bawah level 5. Ada total 5 buah di set warna gelap, kepala, dada, kaki, sepatu, pelindung lengan. Kali ini, bagian yang dijatuhkan adalah bagian dada dan sepatu. 2 item ini membuat senyum lebar di wajah Blackie. Brother Feng, gue benar-benar suka turun ke neraka, ayo datang ke sini sekali setiap hari. Dengan begitu, gue bisa menyelesaikan set warna gelap, dan jika ada yang berani memandang rendah kami pada saat itu, gue akan menghancurkannya. Berkeping-keping Blackie memamerkan set warna gelap di tangannya. Setelah memakai set warna gelap, Blackie merasa dirinya menjadi lebih dekat dengan seorang ahli. Serangan ajaibnya ditingkatkan menjadi 66. Satu level 3 Dark Arrow bisa mengambil lebih dari setengah HP dari level 1 Seed Warrior. Jika dia bisa menyelesaikan set warna gelap, maka satu panah gelap bisa menembakkan Warrior Seed. Dia mengenakan setelan jubah bulu abu-abu, ditambah dengan sepatu bot hitam legam. Semua orang bisa tahu mereka adalah bagian dari set hanya dengan pandangan sekilas. Yang lain meneteskan air liur ketika mereka melihat kilau hitam dari set warna gelap. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan iri hati pada Blackie. Mereka tidak pernah membayangkan memasuki neraka akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Mereka benar-benar berharap bisa masuk neraka beberapa kali lagi di masa depan. 3 potong peralatan misterius besi yang tersisa adalah set piece untuk Guardian Knight, Seed Warrior, dan Elementalis. Di antara mereka yang hadir, hanya Kola yang merupakan Guardian Knight. Jadi, si Feng memberikan peralatan itu kepada Kola dan menyimpan yang lainnya. Adapun peralatan perunggu yang tersisa, Kola menerima perisai dan Lonely Snow menerima pedang besar. Kedua potong peralatan level 2 memiliki atribut terbaik pada mereka. Drowsy Slot dan Gluttonous Mouse juga menerima sepotong peralatan perunggu. Beberapa peralatan si Feng juga diganti. Di antara peralatan perunggu, ada 3 potong milik Swordsman. 2 potong peralatan yang tersisa disimpan oleh si Feng. Ketika semua orang mengganti peralatan mereka, seolah-olah seluruh partai melakukan makeover. Setiap peralatan mereka sangat cemerlang. Hanya dengan melirik saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak hanya memiliki peralatan biasa. Seluruh partai juga naik ke level 2. Pengalaman Blackie bahkan di 98% dari level 2, hanya sedikit kurang dari level 3. 4 item lainnya adalah desain tempat, resep ramuan, keterampilan langka untuk Cursemancer, dan notebook. Keterampilan langka untuk Cursemancer sangat menyenangkan Blackie. Itu adalah skill AoE yang disebut Hell Flame. Api neraka, menawarkan 150% flame damage ke area 8x8 yard. Durasi 5 detik. Cooldown, 36 detik. Itu adalah keterampilan ilahi untuk menggiling monster selama periode awal permainan. Untuk apa ini? Si Feng memandang notebook tua di tangannya. Dia tidak bisa mengingat mode neraka hutan kematian yang menjatuhkan item seperti itu. Melihat ke dalam, si Feng menemukan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti. Namun, si Feng tahu kata-kata ini milik bahasa kuno peri. Di dalam domain dewa, item apapun yang memiliki hubungan dengan bahasa elf jelas bukan item yang umum. Sama seperti Ring of Gravity, ada serangkaian kata-kata peri yang diukir padanya. Mereka telah membiarkan cincin itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sepertinya gue harus pergi ke perpustakaan. Si Feng merasa notebook ini tidak sesederhana kelihatannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memasuki mode neraka hutan kematian puluhan kali. Namun,
Dia belum pernah melihat item seperti itu jatuh sebelumnya. Tidak ada berita seperti itu dari tim lain di persekutuan juga. Kemungkinan notebook hanya jatuh pada first skill tinggi. Jika Si Feng ingin membuat kepala dengan situasi ini, dia harus menerjemahkan isinya di perpustakaan. Brother Feng, apa yang akan kita lakukan sesudahnya? Gerombolan-gerombolan. Blackie sangat ingin mencoba keterampilan baru yang dia pelajari. Tidak apa-apa juga. Kami akan mengerjakan quest di Dark Moon Valley. Monster di sana menjatuhkan biji yang cukup banyak, kata Si Feng setelah berpikir panjang. Dengan desain tempa di tangan, yang tersisa hanyalah mendapatkan materi. Namun, Si Feng membutuhkan banyak bahan. Sekarang Blackie memiliki Hell Flame, itu seharusnya jauh lebih cepat untuk membunuh kobold dan gnome. Selain itu, Si Feng tahu beberapa lokasi bagus di mana akan cocok untuk menggunakan Hell Flame. Si Feng berbalik untuk melihat yang lain, berkata, apakah kalian akan mengikuti kami atau melakukan quest sendiri? Kakak Feng, bagaimana lu bisa membiarkan gue keluar dari gerombolan-gerombolan? Gue sudah berencana untuk mengikuti kakak Feng di masa depan. Kola tersenyum seperti orang bodoh sambil membelai perisai barunya dengan lembut. Kakak Feng, bisakah kita bergabung juga? Dottie Slot dan Glutinous Mouse adalah siswa sekolah menengah. Saat ini, kepala mereka menunduk karena malu. Namun, mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Si Feng adalah seorang ahli yang hebat. Mereka akan menuai manfaat tanpa akhir jika mereka dapat mempelajari satu atau dua hal dengan tetap berada di sisinya. Si Feng berkata sambil tersenyum, tentu saja kalian semua dipersilakan untuk bergabung. Tiba-tiba, mereka berdua mengungkapkan ekspresi bersemangat, kedua tangan mereka mengepal dalam kegembiraan. Karena tidak ada yang menentangnya, maka kita akan pergi ke Dark Moon Valley. Setelah menyelesaikan bagiannya, Si Feng memanggil panel sistem. Dia memilih teleportasi partai dungeon, berpisah dengan hutan kematian. Bab 32 Undangan Menakjubkan. Ada lautan pemain di depan hutan kematian. Saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar pintu masuk dungeon. Situasi seperti itu disebabkan oleh tindakan dari guild besar di kota Daun Merah. Tim elit dari persekutuan besar ini semuanya telah tiba di hutan kematian. Mereka semua siap untuk menantang dungeon. Tim-tim ini jauh lebih kuat daripada partai elit yang dibuat longgar. Peralatan umum menutupi seluruh tubuh mereka. Bahkan ada potongan peralatan perunggu dalam campuran. Itu inti MTS Heaven's Crown, Immovable Mountain. Gue tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke tempat ini. Seseorang pasti akan membersihkan hutan kematian kali ini. HMPH, Heaven's Crown hanyalah persekutuan kelas 3. Lihat ke sana, bahkan subpemimpin aliansi Assassin, Stabbing Heart, ada di sini. Juga, Knight Ksatria bernama Perang Jiwa di sisinya adalah 5 ksatria teratas dari aliansi Assassin. Dia bahkan lebih kuat dari The Immovable Mountain. Para pemain di daerah sekitarnya memulai diskusi di antara mereka sendiri. Mereka memiliki pandangan optimis terhadap para guild besar ini dalam membersihkan hutan maut. Itu sudah diduga, karena ada lebih dari 10 guild yang ada saat ini, baik besar maupun kecil. Di antara guild-guild ini, guild yang paling terkenal adalah guild kelas 2, Assassin's Alliance. Mengikuti mereka akan menjadi persekutuan kelas 3, Heaven's Crown. Yang lain hanya beberapa persekutuan yang tidak diketahui, tetapi mereka masih tidak akan dipandang remeh. Ini karena workshop berdiri di belakang setiap guild. Lokakarya ini mempekerjakan tenaga ahli. Pemain biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setiap persekutuan besar ingin membangun reputasinya di kota Daun Merah. Menaklukkan dungeon pertama di Redleaf Town adalah cara yang sempurna untuk melakukannya. Karena itu, semua persekutuan besar membuat persiapan yang cukup untuk dungeon. Mereka menghabiskan sejumlah besar aset mereka untuk membeli peralatan dan obat-obatan. Mereka juga membeli banyak informasi tentang hutan kematian. Jadi, mereka sangat percaya diri untuk menaklukkan dungeon. Bos melambai, tim persekutuan ini memiliki peralatan yang bagus, mereka pasti akan membersihkan hutan kematian kali ini, kata Wordless Summer Night dengan ekspresi sedih. Melambai perlahan tapi pasti menyilangkan lengannya di depan dadanya. Dia mengangguk sedikit, berkata dengan nada tak berdaya, hutan kematian terlalu sulit. Kami mengelap pesta bahkan sebelum kami bertemu bos. Pada akhirnya, pihak-pihak seperti kita hanya menjadi pengintai untuk persekutuan. Apa yang bisa dibanggakan tentang menjadi ahli persekutuan? Bos,
bukan keahlian kita yang kurang. Penjara bawah tanah terlalu mengerikan. Ini memiliki persyaratan kualitas peralatan yang terlalu tinggi. Sith Warrior, Battle to the End berkata dengan jijik. Dia menganggap rendah para ahli persekutuan jauh di dalam hatinya, dan dia yakin hanya peralatan mereka yang mencegah mereka membersihkan dungeon. Benar, bos. Jika pesta kami memiliki peralatan seperti itu, kami akan sudah lama menebangi hutan kematian, kata Nightless Summer Night dengan penuh percaya diri. Berbicara tentang Dungans, musim panas tanpa kata memikirkan pesta Si Feng. Dia terkikik ketika berkata, ini tidak seperti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kami telah membunuh 2 kelinci malam dan bahkan mendapatkan buku keterampilan untuk berserkers. Dibandingkan dengan pesta yang dipimpin oleh Kapten Noob, kami jauh lebih kuat. Mereka masih belum menunjukkan diri. Gue kira mereka sudah melarikan diri karena malu. Sangat disayangkan untuk Lonely Snow. Jika dia mengikuti bos, maka dia akan diberikan buku keterampilan ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan menyesal tidak mengikuti kita ke dungeon. Betul, Lonely Snow tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan yang diberikan kepadanya. Sekarang, dia pasti akan menyesal tidak mengikuti bos, kata Battle to the End sambil tertawa. Keterampilan Lonely Snow masih cukup bagus. Gue tidak tahu bagaimana noob itu berhasil mendapatkan bantuan dari pakar bernama Blackie itu. Namun, tidak peduli seberapa hebat teknik para ahli itu, dengan bobot mati menariknya kembali, mereka masih akan menghapus pesta. Dia mungkin terlalu malu untuk menunjukkan dirinya sekarang. Jika dia pergi bersama kita, kita mungkin sudah membersihkan hutan kematian sekarang, melambai perlahan diam-diam senang dengan akhir Blackie. Bos, persekutuan akan masuk sekarang, kata Summer tanpa kata. Namun, tepat ketika persekutuan akan memasuki hutan kematian, gerbang teleportasi dungeon tiba-tiba berubah warna. Itu langsung berubah dari abu-abu keperakan ke warna hitam pekat. Ada juga tengkorak tidak jelas yang meraung. Banyak anggota persekutuan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah ke belakang. Apa situasi ini? Pertanyaan seperti itu muncul di hati setiap orang. Namun, mereka dengan cepat menerima jawaban mereka. 6 sosok tiba-tiba muncul di depan pintu masuk dungeon. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang indah. Hanya dengan berdiri di sana, mereka berenam menyebabkan orang lain merasakan tekanan samar, terutama Cursemanger dengan staf berwarna hitam. Peralatan berwarna abu-abu gelap di Cursemanger jelas satu set. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Bahan yang dibuatnya jauh lebih baik daripada peralatan perunggu. Mengapa ada begitu banyak orang? Si Feng melihat sekelilingnya, menemukan orang-orang ini adalah tim elit dari persekutuan besar. Dia sedikit bingung mengapa semua orang ini memblokir pintu masuk dungeon. Anggota partai Si Feng juga mulai panik. Tekanan karena diawasi oleh begitu banyak orang tidak lebih lemah daripada berhadapan dengan monster boss. Bos melambai, lihat, bukankah itu noob? Musim panas tanpa kata menunjuk ke arah Si Feng. Melambaikan perlahan-lahan rajutan alisnya. Si Feng bukan satu-satunya orang yang dilihatnya, ada juga Snow kesepian. Dengan penasaran dia bertanya, bagaimana mungkin mereka ada di sini? Bukankah mereka sudah lama melarikan diri? Dalam pandanganku, kupikir mereka bahkan tidak memasuki hutan penjara bawah tanah. Mereka tahu mereka tidak bisa membersihkan dungeon, tetapi mereka juga takut mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi, mereka tinggal di sana sampai sekarang. Battle to the End tertawa, tapi sekarang mereka kebetulan tertangkap setelah meninggalkan dungeon. Lihat saja betapa jeleknya ekspresi Lonely Snow. Hahaha seperti yang diharapkan dari noob, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memasuki dungeon. Melambai perlahan, tapi tentunya terasa kata-kata musim panas tanpa kata masuk akal. Jika tidak, bagaimana mungkin pesta Si Feng kembali dengan selamat? Melambai perlahan dan anggota partai lainnya mengalami keburukan hutan kematian. Setelah memasuki hutan dungeon, hanya ada 2 hasil yang mungkin, apakah mereka membersihkan dungeon, atau mereka dihabisi pihak. Tidak ada kemungkinan opsi ketiga. Sekarang pihak Si Feng telah kembali dengan selamat, hanya ada satu kemungkinan, mereka tidak pernah memasuki hutan. Tidak mungkin mereka menebangi hutan kematian. Selama waving perlahan dan perusahaan mulai menertawakan pesta Si Feng, para pemain di sekitar Si Feng sudah menertawakan diri sendiri hingga menjadi gila. Adegan seperti itu bingung melambaikan perlahan dan berpesta.
Mengapa orang-orang ini menertawakan pesta Si Feng? Apakah mereka benar-benar terkenal? Apa yang pesta Wei-Feng Slowly tidak tahu adalah bahwa pesta Si Feng sudah menjadi terkenal di seluruh hutan kematian. Pesta Si Feng terutama terdiri dari level 1 Noobs, namun mereka memasuki Hell Mode of the Dungeon. Tidak ada tindakan yang lebih bodoh dari ini. Akan sulit bagi orang lain untuk tidak melihat tindakan seperti itu. Seperti yang mereka katakan, kabar buruk memiliki sayap. Hahaha, pemain eksotis itu kembali. Gue sebenarnya mengaguminya karena memasuki mode neraka hutan kematian, tetapi dia hanya seorang pengecut. Aku tidak tahan lagi, perutku sakit sekali karena tertawa. Para pemain di sekitar pesta Si Feng memahami tindakan mereka. Mereka dengan bodohnya memasuki Hell Mode of the Dungeon, jadi mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam dungeon. Sebagai gantinya, mereka tinggal di sekitar pintu masuk dungeon dan mencari waktu untuk meninggalkan dungeon secara rahasia. Sayangnya, bahkan Tuhan tidak akan membantu mereka. Mereka secara kebetulan pergi hanya untuk dilihat oleh banyak guild. Kakak Feng, apa yang salah dengan orang-orang ini? Blackie melihat para pemain yang tertawa terbaring di tanah. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya dengan nada aneh, apakah otak mereka memburuk? Mengapa mereka memegang perut mereka dan tertawa di tanah? Siapa tahu, mungkin otak mereka mengalami kejang. Jadi, mereka tinggal di sana sampai sekarang. Battle to the End tertawa, tapi sekarang mereka kebetulan tertangkap setelah meninggalkan dungeon. Lihat saja betapa jeleknya ekspresi Lonely Snow. Hahaha, seperti yang diharapkan dari noob, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memasuki dungeon. Melambai perlahan, tapi tentunya terasa kata-kata musim panas tanpa kata masuk akal. Jika tidak, bagaimana mungkin pesta Si Feng kembali dengan selamat? Melambai perlahan dan anggota partai lainnya mengalami keburukan hutan kematian. Setelah memasuki hutan dungeon, hanya ada dua hasil yang mungkin. Apakah mereka membersihkan dungeon, atau mereka dihabisi pihak? Tidak ada kemungkinan opsi ketiga. Sekarang pihak Si Feng telah kembali dengan selamat. Hanya ada satu kemungkinan, mereka tidak pernah memasuki hutan. Tidak mungkin mereka menebangi hutan kematian. Selama Wei-Feng perlahan dan perusahaan mulai menertawakan pesta Si Feng, para pemain di sekitar Si Feng sudah menertawakan diri sendiri hingga menjadi gila. Adegan seperti itu bingung melambaikan perlahan dan berpesta. Mengapa orang-orang ini menertawakan pesta Si Feng? Apakah mereka benar-benar terkenal? Apa yang pesta Wei-Feng Slowly tidak tahu adalah bahwa pesta Si Feng sudah menjadi terkenal di seluruh hutan kematian. Pesta Si Feng terutama terdiri dari level 1 Noobs, namun mereka memasuki Hell Mode of the Dungeon. Tidak ada tindakan yang lebih bodoh dari ini. Akan sulit bagi orang lain untuk tidak melihat tindakan seperti itu. Seperti yang mereka katakan, kabar buruk memiliki sayap. Hahaha, pemain eksotis itu kembali. Gue sebenarnya mengaguminya karena memasuki mode neraka hutan kematian, tetapi dia hanya seorang pengecut. Aku tidak tahan lagi, perutku sakit sekali karena tertawa. Para pemain di sekitar pesta Si Feng memahami tindakan mereka. Mereka dengan bodohnya memasuki Hell Mode of the Dungeon, jadi mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam dungeon. Sebagai gantinya, mereka tinggal di sekitar pintu masuk dungeon dan mencari waktu untuk meninggalkan dungeon secara rahasia. Sayangnya, bahkan Tuhan tidak akan membantu mereka. Mereka secara kebetulan pergi hanya untuk dilihat oleh banyak guild. Kakak Feng, apa yang salah dengan orang-orang ini? Blackie melihat para pemain yang tertawa terbaring di tanah. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya dengan nada aneh, apakah otak mereka memburuk? Mengapa mereka memegang perut mereka dan tertawa di tanah? Siapa tahu, mungkin otak mereka mengalami kejang. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya dengan nada aneh, apakah otak mereka memburuk? Mengapa mereka memegang perut mereka dan tertawa di tanah? Siapa tahu, mungkin otak mereka mengalami kejang. Sepertinya kita tidak boleh bermain God's Domain terlalu lama, terutama untuk pertama kalinya. Si Feng tidak berpikir penampilan mereka ada kaitannya dengan tindakan orang-orang ini. Lebih baik kita pergi. Ini hanya membuatku merinding. Anggota partai yang lain mengangguk setuju. Para pemain di hutan kematian benar-benar aneh. Kakak, tolong tunggu sebentar. Sama seperti pesta Si Feng hendak meninggalkan pintu masuk dungeon, sebuah suara dering memasuki telinga semua orang. Melihat asal suara itu, seorang gadis cantik dan murni mengenakan jubah mage putih terlihat berjalan menuju pesta Si Feng. Si Feng mengenali orang ini. Dia adalah 100 ulama dari Star Moon Kingdom,
Xiao Yue. Xiao Yue berjalan ke Si Feng dengan wajah malu, pipinya yang memerah muncul. Dia berbisik, senang bertemu denganmu. Gue Xiao Yue dari Ouroboros. Kami bertemu sebelum memasuki dungeon. Pemimpin partai kami ingin mengobrol dengan lu tentang ruang bawah tanah hutan kematian. Gue ingin tahu, apakah lu akan tertarik untuk berbagi? Bab 33 mengubah dari kesombongan menjadi rendah hati. 1. Penampilan Xiao Yue mengejutkan semua orang yang hadir. Setiap pemain yang hadir tahu siapa Xiao Yue. Lagi pula, dia adalah teman pesta Dewi. Digabungkan dengan kecantikan dan kemurnian Xiao Yue, dia tertanam kuat dalam ingatan semua orang. Namun, mengapa gadis yang begitu murni mengundang noob? Lebih jauh lagi, yang lebih sulit untuk dibayangkan adalah, orang yang mengundang noob itu bukan Xiao Yue, melainkan Dewi Salju Lembut. Siapa itu Snow Lembut? Dia adalah Dewi Salju yang diakui secara publik di dunia game virtual. Ada banyak sempurna yang ingin mendekatinya. Bahkan ada bayi dana perwalian yang menawarkan 10 juta kredit hanya untuk makan bersama Snow Lembut. Namun, orang itu bahkan tidak menerima sepatah kata pun darinya. Skram bayi dana perwalian itu sangat marah. Karena itu, ia berusaha membalas dendam dan menjadikan Snow Lembut menjadi miliknya. Namun, beberapa hari kemudian, bayi dana perwalian ini tercengang. Ayahnya, seorang pria kaya yang dibuat sendiri, tiba-tiba menjadi miskin. Semua properti ayahnya, dalam semalam, menjadi milik orang lain. Ketika ayah bayi dana perwalian menemukan penyebabnya, ia hampir memukuli putranya sampai mati. Sejak saat itu dan seterusnya, semua orang akhirnya tahu betapa mengerikannya Snow Lembut. Namun, penggemar Gentle Snow semakin meningkat jumlahnya setelah insiden ini. Salju yang lembut seperti Dewi sejati dari legenda, ilahi dan tidak dapat diganggu-gugat. Dewi seperti itu telah secara aktif mengundang noob seperti itu. Bagaimana tidak mengejutkan orang? Saat ini, semua orang tidak lagi ingin tertawa. Yang ada hanyalah rasa iri dan ketidaksenangan. Keutamaan dan kemampuan apa yang harus dimiliki noob untuk mengobrol dengan Dewi? Sialan, noob ini pasti memiliki keberuntungan anjing sial. Kenapa dia? Gue sangat tampan. Namun Dewi tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada gue. Aku, Jade Wintry. Seorang ahli dalam domain dewa, tetapi mengapa Dewi tidak datang untuk mengobrol denganku? Mungkinkah gue terlalu tampan? Atau apakah Dewi lebih suka tipe yang lebih liar? Sang Dewi pasti ingin memahami situasi di dalam Hell Mode Dungeon. Itu sebabnya dia mencarinya. Gue tidak pernah membayangkan bahkan Noops akan memiliki manfaat seperti itu. Jika gue tahu sebelumnya, gue juga akan memasuki Hell Mode sekali. Semua orang memulai diskusi mereka sendiri. Mereka memelototi Si Feng, memiliki pikiran jijik dan iri padanya. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin membunuhnya saat itu juga. Bos melambai perlahan, gue tidak salah dengar, kan? Noob itu benar-benar menerima undangan dari Dewi. Gue pasti salah dengar. Malam musim panas tanpa kata menjepit pipinya yang tebal, berkata dengan ekspresi bodoh. Itu seharusnya benar. Namun, Dewi pasti memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan. Dia hanya beruntung. Itu saja, The Waving yang sombong perlahan menganggap Si Feng bisa mengobrol dengan Dewi semuanya hanya karena keberuntungannya. Battle to the End menganggukkan kepalanya ke samping, menyetujui pendapat melambaikan perlahan tapi pasti. Snow Lembut adalah eksistensi yang mereka cari. Mereka adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Belum lagi mengobrol dengannya, mereka sudah merasa sangat beruntung hanya dengan berada di hutan kematian bersama Salju Lembut. Tepat ketika semua orang berpikir Si Feng akan dengan senang hati menyetujui undangan itu, Si Feng malah memberikan jawaban yang bertentangan. Tidak tertarik. Gue terburu-buru untuk waktu. Si Feng berbalik dan pergi segera setelah merespons. Dia sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yue di depannya, dan dia bahkan kurang peduli tentang undangan Snow Lembut. Sekarang desain tempa ada di tangannya. Ia hanya kekurangan biji. Semakin cepat garison armor muncul, semakin besar pendapatan Si Feng. Jika dia melewatkan kesempatan besar ini, dia akan kehilangan sejumlah besar koin. Blackie sangat bersemangat ketika dia pikir dia akan bisa mendekati Dewi. Namun, jawaban Si Feng hampir membuatnya gila. Pasti ada saraf yang salah posisi di dalam otak Si Feng untuk menolak undangan. Bukan hanya Blackie yang tercengang, bahkan Xiao Yue pun kaget tak bergerak.
Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang benar-benar menolak undangan Sister Snow. Banyak pria memohon undangan semacam itu, namun semuanya tetap dengan tangan kosong. Mungkinkah pria ini bodoh? Ayo pergi. Apa yang lu melamunkan? Saudara Feng, itu undangan dari Dewi Salju. Lu tidak akan memikirkannya lagi. Blackie memintanya. Pikirannya berbatasan dengan kegilaan saat ini. Pada saat yang sama, hatinya terus berdoa agar si Feng setuju dengan cepat. Kesempatan besar seperti itu tidak mungkin didapat di masa depan. Aku sudah bilang gue tidak punya waktu, jawab si Feng sambil tersenyum. Si Feng menjadi terdiam ketika dia melihat mata Blackie yang penuh doa. Apapun yang terjadi, penghormatan Blackie terhadap Dewi Salju tidak akan berubah sedikitpun. Saat ini, Gentle Snow dan Zhao Yueru berjalan mendekat. Dibalut baju besi pelat putih keperakan, Snow lembut tidak diragukan lagi fokus dari seluruh hutan kematian. Mata semua orang terpaku pada tubuhnya yang melengkung sempurna, mulut mereka meneteskan air liur. Tidak ada yang pernah membayangkan Snow lembut secara pribadi akan membuat penampilan. Kecemburuan dan kebencian semua orang terhadap si Feng semakin bertambah. Kamu bisa tenang. Gue tidak akan membuang terlalu banyak waktu lu. Sepotong peralatan perunggu ini bisa menjadi kompensasi lu. Snow lembut hati-hati menyaksikan si Feng. Dia menemukan si Feng memang berbeda dari orang lain. Meskipun si Feng memiliki penampilan yang khas, tubuhnya mengeluarkan perasaan tenang dan mantap. Ada juga aura pembunuh samar yang memancar dari tubuhnya. Temperamen seperti itu hanya bisa diasah setelah mengalami pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Salju, Zhao Yueru terkejut. Dia tidak pernah berpikir Gentle Snow akan berpikir begitu tinggi tentang si Feng. Mata indahnya dengan enggan berbalik ke arah si Feng. Alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata dengan nada yang hina, aku tidak berpikir orang ini layak mendapat sepotong peralatan perunggu. Sepotong peralatan grade terbaik. Mereka sudah hormat dengan mengundang si Feng untuk mengobrol. Namun, si Feng tidak hanya menghargai kebaikan mereka, dia bahkan langsung menolak mereka. Jika orang lain menerima undangan seperti itu, mereka akan sudah lama berlari untuk menjilat mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yueru bertemu dengan pria yang tidak menarik yang mengambil tindakan seperti itu. Dia dengan tegas percaya si Feng memiliki beberapa skema dalam benaknya dan tidak ada yang baik tentangnya. Tidak perlu untuk peralatan perunggu. Gue memiliki barang-barang itu, gue sendiri. Si Feng melambaikan tangannya, berkata dengan nada tidak peduli. Dia tidak pernah mencoba untuk menyanjung penyihir, untuk memulai, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan berbicara tentang dia dengan cara seperti itu. Namun, dia bukan hantu miskin, dia tidak membutuhkan amal. Mata Zhao Yueru yang indah mengukur si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa yang lemah, dengan bercanda berkata, semangat yang pantang menyerah. Lu jelas menginginkannya. Namun lu menolak untuk mengakuinya. Snow, orang ini benar-benar tidak tulus. Yueru, Snow lembut yang tidak sabar mengirim Zhao Yueru sekilas, mengisyaratkan dia untuk tidak berlebihan. Untuk mulai dengan, mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk mengirim undangan. Tidak pantas memandang rendah orang lain sekarang. Zhao Yueru cemberut. Dia melirik si Feng, membusungkan puncak kembarnya yang sombong saat dia tanpa daya memalingkan wajahnya. Dia tidak berpikir orang miskin seperti si Feng akan memiliki apapun yang mereka inginkan. Maaf, tolong terima peralatan ini sebagai permintaan maaf. Gentle Snow mengeluarkan sabuk perunggu level 0 yang dimaksudkan untuk pendekar dan menukarnya dengan si Feng. Dia ingin mengakhiri masalah ini. Si Feng tidak menolak tawaran itu setelah melihat kesungguhan Snow lembut. Jika dia menolaknya, itu hanya akan menunjukkan betapa kecilnya dia. Pada saat yang sama, dia akan membuat Snow lembut mengira dia tidak ingin berdamai. Dia tidak bisa terus menolak kebaikan orang lain. Selain itu, dia memang kehilangan sabuk perunggu. Hehe, dan di sini kupikir lu memiliki kemampuan hebat. Pada akhirnya, lu masih membutuhkannya, kata Zhao Yueru dengan jijik. Dia dalam hati merasa tidak beruntung kehilangan sepotong peralatan perunggu. Mereka mendapatkan peralatan ini setelah membunuh rare elit dengan banyak kesulitan. Itu benar-benar pemborosan sekarang karena upaya mereka menguntungkan si Feng. Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Bahkan seorang pria pun tidak akan bisa berdiri diejek dan diejek sedemikian rupa, belum lagi orang yang bereinkarnasi seperti si Feng.
Karena Nona Snow memberiku sepotong peralatan perunggu, sudah sewajarnya bagiku untuk membalas dalam bentuk barang. Biarkan barang ini menjadi hadiah balasan. Bab 34 mengubah dari kesombongan menjadi rendah hati. 2. Mata Snow lembut melintas ketika si Feng juga ingin memberi hadiah padanya sesuatu. Dia merasa heran dan berpikir si Feng adalah orang yang menarik. Si Feng bertindak dengan benar, dan dia tidak sulit bergaul seperti yang dia bayangkan. Kamu, hadiah salju hadiah, apakah lu pikir Snow bahkan menginginkannya? Zhao Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Bibir merahnya yang segar melengkungkan senyum menggoda, dan matanya menyeringai. Dia diam-diam menertawakan penilaian berlebihan si Feng tentang dirinya sendiri. Jenis barang apa yang tidak ditemukan oleh Gentle Snow sebelumnya? Bahkan mobil mewah bernilai lebih dari 10 juta tidak dapat menarik perhatiannya, belum lagi item dalam game. Saat ini, si Feng mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Gambar ini adalah salah satu tetes dari bos. Si Feng dengan acuh tak acuh menyerahkan barang itu kepada Snow lembut. Ketika Zhao Yueru melihat si Feng mengeluarkan secari kertas bekas dan memberikannya sebagai hadiah untuk Snow lembut, dia tidak bisa membantu tetapi dengan dingin berkata, apakah lu mencoba membodohi kita? Tidak, si Feng berkata dengan nada serius. Snow memberimu sepotong peralatan perunggu, namun bagaimana denganmu? Lu mengambil selembar kertas bekas untuk menipunya. Apakah lu pikir selembar kertas bekas bisa dibandingkan dengan sepotong peralatan perunggu? Jika lu tidak mempermainkan kami karena orang bodoh, lalu apa yang lu coba lakukan? Mendengar jawaban si Feng, Zhao Yueru semakin marah. Di belakang si Feng, Blackie dan yang lainnya masing-masing tertutup keringat dingin. Bahkan jika lu tidak ingin mengobrol dengan Dewi, lu tetap harus membodohinya, bukankah ini hanya pacaran saja? Mereka jelas memperoleh jumlah peralatan yang baik di dalam dungeon, dan hanya dengan memberikan salah satu dari benda-benda itu akan dengan mudah menyelesaikan masalah. Jika tindakan si Feng membuat marah Dewi, bahkan jika Dewi sendiri tidak mengambil tindakan, para pemain di sekitar mereka pasti akan membunuh mereka untuknya. Melihat kecelakaan yang akan terjadi, Blackie berpikir untuk memberikan staf perunggu yang dia pegang. Namun, Gentle Snow dengan senang hati menerima kertas memo yang diberikan si Feng padanya. Tiba-tiba, Blackie dan mulut semua orang membentuk-bentuk 0J. Dewi menerimanya. Situasi apa ini? Terima kasih atas hadiahmu, gue sangat menyukainya. Sekarang, bisakah kita pergi ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang untuk mengobrol? Snow Gentle tersenyum dalam penghargaan. Si Feng juga tersenyum dan mengangguk setuju. Melihat senyum lembut Snow yang lembut itu seperti menyaksikan matahari yang menyilaukan yang menghangatkan hati seseorang. Akan sulit untuk melupakan senyum seperti itu, bahkan setelah seumur hidup. Snow, lu akan memaafkan tindakan kasarnya begitu saja? Tanya Zhao Yueru dengan nada bingung. Tidak apa-apa, Yueru. Gue sangat menyukai item ini. Snow Gentle berbalik setelah berkomentar, membiarkan si Feng memimpin jalan. Zhao Yueru tertegun. Dia tidak bisa mengerti obat apa yang diberikan si Feng pada Snow lembut. Apakah secari kertas bekas cukup? Apa secari kertas bekas itu? Salju, apa yang orang itu berikan padamu? Zhao Yueru berbisik. Hanya dengan melihat poker api di pinggang si Feng, dia bisa mengatakan si Feng tidak akan bisa memberikan sesuatu yang berharga. Namun, Snow lembut masih dengan senang hati menerimanya. Hasil seperti itu membingungkan Zhao Yueru secara signifikan. Resep ramuan untuk ramuan kekuatan dasar. Ketika dikonsumsi, itu akan meningkatkan kekuatan pemain sebesar 6 poin selama setengah jam, jawab Gentle Snow dengan tenang. Apa? Zhao Yueru melompat kaget. Bagaimana dia bisa memiliki resep yang begitu berharga? Pembuatan ramuan sangat sulit dipelajari. Resep-resep yang dibutuhkan terkenal sebagai tetesan langka. Bahkan Ouroboros saat ini hanya memiliki beberapa resep normal, belum lagi resep langka. Sebuah resep yang mampu meningkatkan kekuatan seorang pemain dengan 6 poin tidak pernah terdengar sampai sekarang. Jika pemain level 2 saat ini dapat memiliki 6 poin tambahan dalam strength, itu akan sama dengan 12 kekuatan serangan tambahan. Ramuan seperti itu akan memiliki efek signifikan ketika mereka terjun ke dalam dungeon. Mengenai persekutuan yang sering menaklukkan Dungans, nilai resep ini jauh melampaui puluhan peralatan perunggu. Selama ramuan kekuatan dasar dijual, persediaan tidak akan pernah bisa memenuhi permintaan. Namun,
Si Feng menghadiahkan resep seperti itu. Apakah si Feng tidak tahu nilai resep ini? Namun, Zhao Yueru menggelengkan kepalanya, menyangkal anggapan ini. Sebelumnya, dia telah melihat ekspresi percaya diri di wajah si Feng. Dia tahu nilai besar yang dimilikinya terhadap guild mereka. Saat ini, Zhao Yueru memalingkan kepalanya sekali lagi ke arah si Feng. Semburat merah muncul di pipinya ketika dia memikirkan kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Dia merasa terhina. Dia sebenarnya menyebut resep langka kertas bekas. Ketika dia memikirkan senyum si Feng, dia pasti menertawakan kurangnya pengetahuannya. Dia benar-benar bajingan yang penuh kebencian. Sekarang lu akhirnya tahu. Gue sudah mengatakan dia tidak sederhana. Gentle Snow tersenyum pada Zhao Yueru. Bahkan setelah Snow lembut dan si Feng meninggalkan tempat kejadian, para pemain di sekitarnya belum pulih sendiri. Situasi apa ini? Seorang noob benar-benar mendapat perhatian dari Dewi. Apakah orang ini benar-benar noob? Bos melambaikan perlahan, noob itu pergi bersama Dewi. Kata Summer tanpa kata-kata sangat kesal. Setelah menyaksikan Dewi sangat sopan dengan si Feng, bahkan seorang idiot bisa mengatakan bahwa si Feng tidak sesederhana itu. Jangan pedulikan itu. Gue telah mendengar dari orang lain bahwa noob memasuki mode neraka hutan kematian. Dewi Salju pasti sengaja mengundangnya untuk belajar tentang kesulitan mode neraka. Melambai perlahan tidak percaya bahwa ia akan salah menilai seseorang. Si Feng pasti noob. Dia pasti sangat beruntung. Sebelumnya, ia berhasil mendapatkan bantuan seorang ahli. Sekarang, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan bantuan dari Dewi. Di sebuah lubang batu lebih dari 200 yard selatan hutan kematian, salju lembut dan si Feng duduk saling berhadapan. Di sekeliling mereka adalah pemandangan yang indah dan aliran deras. Adapun yang lain, mereka berdiri di samping. Tak satu pun dari mereka mencoba menguping pembicaraan antara si Feng dan Gentle Snow. Mereka duduk dengan nyaman dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Aku ingin tahu bisnis apa yang dimiliki Miss Snow untukku. Hutan kematian. Snow lembut berkata secara terbuka, aku ingin strategi untuk hutan kematian. Nyatakan harga lu. Hehe, gue khawatir Nona Snow terlalu memikirkan hal-hal lain. Bagaimana gue bisa memiliki strategi ke hutan kematian? Gue hanya pernah memasuki dungeon sekali. Si Feng tidak akan mengakui memiliki strategi. Itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Lagi pula, domain dewa adalah game yang dibangun oleh sistem dewa utama. Bahkan penguji beta tidak akan tahu strategi terperinci untuk dungeon. Itu masih mungkin untuk menipu para amatir seperti Blackie, tetapi tidak mungkin untuk menipu Snow lembut. Masalah akan muncul jika si Feng dengan murah hati berbagi strateginya. Snow lembut tersenyum manis, matanya menyapu anggota partai si Feng sebelum dengan tenang berkata, jika gue tidak salah, peralatan yang dipakai anggota pesta kalian semua berasal dari mode neraka hutan kematian. Meskipun pesta lu memiliki 1 atau 2 pemain dengan teknik yang tepat, semua orang tahu lu telah mengundang 3 noob tingkat 1 sebagai anggota sementara. Pesta seperti itu bisa memasuki mode neraka, dan bahkan keluar dengan peralatan yang cukup banyak. Apakah lu pikir gue akan mempercayai lu jika lu mengatakan tidak memiliki informasi? Jangan memutarbalikkan kata-kata kami. Gue tahu lu seorang beta tester, dan bukan sembarang beta tester. Lu pasti telah melakukan penelitian terperinci tentang hutan kematian. Jika tidak, lu tidak akan bisa menghapus penjara sama sekali. Resep ramuan kekuatan dasar ini adalah bukti terbaik mengapa gue mengatakan lu telah membersihkannya. Namun lu dapat yakin bahwa gue tidak akan mengungkapkan rahasia lu. Snow Gentle mengarahkan pandangannya pada si Feng seolah-olah dia melihat seluruh makhluk si Feng. Baiklah, apa yang lu katakan itu benar. Si Feng mengangkat bahu, diam-diam melepaskan napas. Dia tidak pernah mengira Gentle Snow akan mengisi celah yang dipertanyakan. Tidak akan ada yang lebih baik untuk si Feng jika Snow lembut berpikir seperti itu. Sebutkan harganya. Snow Gentle tersenyum pada si Feng. Seolah-olah dia berkata, apakah lu pikir gue tidak bisa mengendalikan orang sepertimu? Wanita ini tahu segalanya. Babak 35 mengubah dari kesombongan menjadi rendah hati. 3. Melihat Gentle Snow tersenyum dengan percaya diri, si Feng sudah terkekeh dalam diam. Wol domba berasal dari domba. Jika lu ingin mendapatkan uang, itu wajar untuk mendapatkannya dari orang kaya. Guild kelas 1 seperti Ouroboros tidak diragukan lagi merupakan target yang tepat. Menurut pengetahuan si Feng,
Guild, Ouroboros, telah menaklukkan lebih dari 10 game realitas virtual. Namun, kemunculan domain God telah mengguncang dunia game virtual. Itu dijuluki sebagai dunia kedua umat manusia. Itu menyebabkan runtuhnya banyak game realitas virtual lainnya. Setelah itu, banyak perusahaan mulai berinvestasi secara gila-gilaan dalam God's domain, memelihara serikat mereka, menumbuhkan pengaruh mereka, dan membangun tempat mereka di dunia keuangan virtual. Secara alami, Ouroboros juga berinvestasi dalam domain dewa. Mereka juga ingin berbagi gigitan aset yang tak terhitung jumlahnya. Juga, Ouroboros bukan hanya kaya, itu juga memiliki latar belakang yang bagus. Jumlah ahli yang bekerja di bawah Ouroboros melebihi lebih dari 1.000. 1.000 orang ini terkenal sebagai tentara pembunuh dewa di domain dewa. Keberadaan 1.000 ahli ini memungkinkan Ouroboros untuk membangun kekaisaran virtual yang besar. Mereka menyatukan lebih dari 80 kota dalam domain dewa yang masing-masing memiliki populasi lebih dari 1 juta pemain. Ouroboros adalah tiran sejati di domain dewa. Selama puncak Ouroboros, itu setara dengan seluruh kerajaan bintang bulan. Adapun Shadow, itu hanya mendirikan 10 kota yang tidak memiliki populasi melebihi 1 juta pemain. Sedemikian rupa, Ouroboros telah menjadi tiran tak tertandingi di dunia nyata. Posisi mereka benar-benar tak terbayangkan. Harus diketahui bahwa kerajaan bintang bulan adalah kerajaan yang relatif besar, bahkan di antara ratusan yang hadir di domain dewa. Itu di peringkat menengah ke atas. Orang bisa dengan jelas melihat kecakapan Ouroboros jika dibandingkan dengan itu. Bagaimana si Feng tidak ingin bekerja dengan persekutuan yang begitu kuat? Itu hanya risiko bekerja dengan Snow lembut terlalu tinggi. Karena identitasnya yang khusus, informasi yang bisa dia peroleh terlalu besar. Si Feng tidak bisa tidak berhati-hati terhadapnya. Itu sebabnya dia sengaja mengungkapkan beberapa petunjuk, terutama dengan resep untuk ramuan kekuatan dasar. Dia ingin melihat reaksi Snow lembut. Jika dia berperilaku buruk, si Feng secara alami akan bertindak bodoh dan menyingkirkan semua tanggung jawab. Namun, situasi saat ini tidak diragukan lagi yang paling ditunggu oleh si Feng. Karena lu sudah menjelaskan, harga permintaan gue tidak tinggi. 20 koin perak, si Feng dengan tenang menyatakan. Untuk persekutuan kecil saat ini, 20 koin perak sudah akan menjadi kekayaan mereka. Bahkan kelompok bertani uang 100 orang akan membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Zhao Yueru menarik napas dingin, hampir melompat ketika dia mendengar si Feng dengan santai meminta 20 koin perak. Dia menatap si Feng, dengan marah berkata, "Mengapa lu tidak merampok seseorang? Itu akan menjadi cara yang lebih cepat. Aku akan melakukannya jika gue bisa mendapatkan uang sebanyak itu," kata si Feng sambil tersenyum. "Kamu harusnya tahu ada banyak buku keterampilan, senjata, dan peralatan untuk para pemain di dalam hutan kematian. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan pemain. Jika lu bisa menaklukkan hutan maut satu langkah lebih awal, manfaatnya akan membawa perkembangan masa depan pergi tanpa berkata. Kamu, tidak bisakah lu membuatnya sedikit lebih murah? 20 perak, bahkan kita, Ouroboros, tidak bisa mengambil begitu banyak uang." Zhao Yueru benar-benar tidak menyukai si Feng sekarang. Namun, ketika dia berpikir tentang pentingnya hutan kematian, dia masih menggunakan nada yang lebih lembut untuk berbicara dengan si Feng. "Maaf, tapi tidak ada negosiasi. Jika lu tidak setuju, maka gue hanya dapat mempertimbangkan bekerja dengan beberapa persekutuan lain." Si Feng tetap teguh dengan keputusannya. Dia sangat tulus dalam berurusan dengan Snow lembut. Jika itu masih tidak memungkinkan, dia hanya bisa mempertimbangkan aliansi asasin. Aliansi asasin kaya dan mengesankan. Sebelumnya, mereka menghabiskan lebih dari 20 perak untuk membeli perisai-perisai level 5 si Feng. "Aku mengerti. 20 silver selalu. Namun, kami perlu waktu untuk mengumpulkan uang. Bagaimanapun, wilayah pengaruh Ouroboros kami bukan di kota Sungai Putih, tetapi di ibu kota, kota Starmoon. Hanya ada beberapa anggota Ouroboros yang dekat dengan kota Sungai Putih. Beri gue waktu sehari, ambil 7 perak ini sebagai deposit. Gue akan menggantimu dengan 15 perak sehari kemudian." Snow lembut tidak pernah membayangkan nafsu si Feng akan begitu besar. 20 silvers masih banyak baginya. Namun, pentingnya menebang hutan kematian terlalu besar. Mereka harus menangkapnya sesegera mungkin. Pada saat yang sama,
Snow Lembut tahu bahwa koin perak sangat berharga selama periode awal permainan. Oleh karena itu, dia memberikan sedikit lebih banyak untuk Si Feng sebagai bunga. Baik, ini adalah peta hutan kematian, dan juga hal-hal yang perlu lu perhatikan ketika bertarung melawan bos. Si Feng juga tahu apa yang dikatakan Snow Gentle itu benar. Ingin mengumpulkan 20 koin perak tidak akan mudah. Ouroboros tidak memiliki pengaruh besar di kota Sungai Putih seperti aliansi assassin. Si Feng mengirim surat ke Snow Lembut yang berisi rincian perkenalan ke hutan kematian. Dengan kemampuan Snow Lembut, mereka seharusnya dapat menghapus mode normal dengan mudah. Snow Lembut memandang strategi yang dia terima untuk hutan kematian, hatinya sedikit bergetar hanya setelah sedikit melirik. Dia tidak pernah membayangkan hutan maut akan begitu mengerikan. Jumlah jalur yang tersedia sudah berjumlah 36. 33 dari mereka buntu. Bahkan ada Night Ranger yang bergerak berdasarkan kesempatan. Ada juga deskripsi rinci tentang bos dan kapan ia akan menggunakan keterampilannya. Dia pasti mendapat lebih dari 20 informasi silver. Jika dia mengirim orang lain untuk menjelajahi jalan setapak demi setapak, biayanya akan melebihi 20 perak. Tiba-tiba, perubahan lain terjadi pada persepsi lembut salju tentang Si Feng. Dia merasa Si Feng tidak sesederhana kelihatannya. Dia tentu saja seorang ahli. Hanya seorang ahli yang bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang dungeon. Namun, Gentle Snow tidak memiliki ingatan tentang pendekar ahli seperti Si Feng. Dalam 3 hari, Ouroboros berencana untuk memasuki dungeon level 5, 20 orang pertama, makam bulan kegelapan. Gue ingin tahu apakah lu akan tertarik untuk bergabung. Mata indah Snow Lembut memandang ke arah Si Feng saat dia mengundangnya ke tim dungeon. Dia sudah mengakui kekuatan Si Feng. Jika Si Feng ada bersama mereka, memasuki tim dungeon, mereka mungkin memiliki waktu yang lebih mudah di dalamnya. Dari samping, Blackie menatap Si Feng dengan mata kaget. Kekagumannya pada Si Feng sudah mencapai tingkat ibadah. Dia tidak pernah membayangkan Si Feng akan begitu mengagumkan untuk menaklukkan Dewi Salju dalam beberapa langkah. Sang Dewi bahkan ingin mengundangnya untuk menyerbu dungeon. Seberapa besar kehormatan ini? Ada banyak pria yang bermimpi menyerbu dungeon dengan Dewi Salju. Namun, Zhao Yueru menjadi kesal setelah mendengar Snow Lembut mengundang dia. Si Feng hanyalah seorang beta tester. Paling-paling, dia telah mengalami domain dewa beberapa hari lagi daripada mereka dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hutan kematian. Namun, tim dungeon yang beranggotakan 20 orang baru dibuka setelah perilisan game secara resmi. Itu tidak ada selama tes beta, jadi tidak ada cara bagi Si Feng untuk tahu apa-apa tentang itu. Juga, Si Feng bukan ahli yang kuat, apa gunanya mengundang dia? Dia hanya akan membuang slot di dungeon. Si Feng memasuki pikiran. Ada banyak item bagus yang jatuh dari dungeon 20 orang. Khususnya benar untuk makam bulan kegelapan yang menjatuhkan banyak peralatan berharga untuk pendekar pedang. Atribut peralatan dari dungeon itu juga jauh lebih baik daripada yang diperoleh dari Wild Bosse. Namun, Si Feng tidak dapat mengatur pesta 20 orang, sehingga tidak akan merugikan untuk bergabung dengan Gentle Snow untuk satu putaran. Baiklah, tapi sisakan beberapa tempat untukku. Juga, semua peralatan pendekar pedang dan desain tempa pasti milikku, jawab Si Feng dengan anggukan. Tidak bisakah lu menjadi lebih rendah hati? Zhao Yueru menatap Si Feng, cemberut. Dia merasa Si Feng terlalu berlebihan. Jika Gentle Snow bertanya kepada orang lain, mereka pasti sudah setuju, bahkan sampai tidak mendapatkan peralatan apapun. Si Feng, bagaimanapun, bahkan menginginkan prioritas daripada peralatan. Dia sama sekali tidak sopan dengan mereka. Salju Lembut tidak membayangkan Si Feng benar-benar berbeda dari orang lain. Dia tidak mempermainkan kata-katanya. Namun, itu menarik bahwa dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, Snow Lembut menatap anggota partai di belakang Si Feng. Meskipun mereka no-ops, peralatan mereka semuanya berkualitas baik. Mereka nyaris tidak bisa mengelola di dungeon 20 orang. Karena itu, Snow Gentle berkata, baik. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kami akan menghubungi saat-saatnya tiba. Baiklah, lu bisa menghubungi gue beberapa jam sebelum menyerbu penjara bawah tanah. Gue akan tiba tepat waktu. Si Feng menerima permintaan teman Gentle Snow. Selanjutnya, Si Feng dan anggota partainya meninggalkan lubang batu kecil, menuju ke lembah bulan gelap.
Ketika kelompok itu melewati dungeon hutan kematian, menusuk jantung aliansi pembunuh tiba-tiba memanggil si Feng. Brother Ye Feng, gue hampir gagal mengenali lu. Gue tidak pernah membayangkan lu benar-benar tahu tembakan besar seperti Dewi Salju. Lu tidak boleh melupakan saudara seperti gue di masa depan, menusuk hati bercanda sambil berjalan menuju si Feng. Omong kosong. Gue kebetulan bertemu dengan Nona Snow secara kebetulan, jawab si Feng sambil tersenyum. Brother Ye Feng, lu terlalu rendah hati. Berdasarkan kekuatan lu benar-benar layak menjadi teman dengan Dewi Salju. Lagi pula, kalian berdua adalah ahli dari tingkat yang sama. Hati menusuk berpikir si Feng sangat rendah hati. Tidak heran dia adalah seorang ahli yang hebat. Cara dia berperilaku berbeda dari orang biasa. Hati menusuk ingin lebih bersahabat dengan si Feng. Aliansi asasin kami sedang bersiap untuk memasuki dungeon. Gue ingin tahu apakah saudara Ye Feng akan tertarik bergabung dengan kami. Tentu saja, lu dapat memilih salah satu peralatan yang lu inginkan. Kamu terlalu sopan, Brother Stabbing Heart. Namun, gue masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Gue pasti akan bergabung jika ada peluang lain di masa depan. Si Feng dengan sopan menolak tawaran itu. Hati menusuk berbicara dengan suara keras. Pemain di sekitarnya jelas mendengar kata-katanya. Pada awalnya, semua orang menganggap si Feng hanya sebagai noob. Dia dipanggil oleh Dewi Salju hanya karena keberuntungan. Bahkan sekarang, aliansi penusuk hati sang asasin ingin berteman dengan si Feng. Situasi seperti apa ini? Aliansi asasin adalah persekutuan besar yang terkenal di seluruh kota Sungai Putih. Sebagai subpemimpin kelompok elit guild, Stabbing Heart tidak perlu berinteraksi dengan pemain normal sama sekali. Namun, dia mencoba berteman dengan si Feng. Si Feng benar-benar menolaknya. Si Feng terlalu mendominasi. Jika seseorang memanggil si Feng noob, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Ada sesuatu yang aneh dengan situasinya. Semua orang menebak bahwa si Feng pasti ahli tersembunyi yang tidak diketahui oleh pemain normal. Kalau tidak, mengapa tembakan besar mencoba untuk memenuhi si Feng satu demi satu? Bos Wei, hati menusuk itu benar-benar mencoba berteman dengan noob itu. Gue tidak bermimpi, kan? Wordless Summer Night terkejut. Apakah si Feng ini benar-benar noob yang mereka temui sebelumnya? Melambai perlahan tapi pasti saat ini kesal di hatinya. Awalnya, hatinya masih menyimpan harapan bahwa si Feng hanya noob. Namun sekarang, harapan itu benar-benar dihancurkan oleh Stabbing Heart. Si Feng bukan noob. Dia benar-benar ahli, seperti yang Lonely Snow katakan. Si Feng bahkan mungkin lebih besar daripada Lonely Snow menggambarkannya. Jika Lonely Snow mengikuti si Feng, maka masa depannya pasti akan dipenuhi dengan prospek yang tak terbatas. Di sisi lain, mereka telah mengusir si Feng pergi. Mereka telah melewatkan kesempatan besar bagi mereka untuk berteman dengan seorang ahli. Bos, mengapa kita tidak pergi dan meminta maaf? Seorang ahli adalah orang yang murah hati. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memaafkan kita. Pada saat itu, kami juga bisa mendapatkan bantuan seorang ahli. Saran Battle to the End. Wordless Summer Night mengangguk setuju. Sama seperti pesta si Feng hendak meninggalkan hutan kematian, melambai perlahan tapi pasti dan yang lainnya datang berlarian. Pakar kakak, kami pernah salah paham sebelumnya, jadi kami di sini untuk meminta maaf kepada lu. Kami harap lu bisa memaafkan ketidaktahuan kami. Ini koin perak untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami berharap pakar kakak dapat membawa kami di bawah sayap lu. Wei slowly tersenyum ketika dia meminta maaf. Kesombongan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang sekarang. Malam musim panas tanpa kata dan pertempuran sampai akhir juga dengan tulus meminta maaf tanpa henti. Mereka ingin menggiling monster dengan si Feng. Jika kalian tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, silakan pergi. Gue masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, jadi gue tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan dengan lu. Si Feng berputar untuk pergi setelah menjawab. Dia tidak keberatan sedikitpun sehubungan dengan Wei perlahan dan perilaku sebelumnya. Namun, ingin dia membawa, mereka. Tidak mungkin. Adapun Lonely Snow, dia hanya menggelengkan kepalanya sehubungan dengan melambaikan perlahan dan tindakan yang lain. Jika mereka tahu bahwa tindakan mereka akan menghasilkan hasil seperti itu hari ini, mungkin mereka tidak akan bertindak seperti itu pada awalnya. Menonton Lonely Snow pergi dengan si Feng, Summer tanpa kata meringkuk menjadi kerutan.
berkata dengan nada masam, apa yang membuat lu kagum? Di masa depan, gue juga akan menjadi seorang ahli. Namun, hanya Weaving perlahan yang tahu Lonely Snow akan menjadi sukses di masa depan. Dia sudah berada di dunia yang berbeda dari mereka. Catatan TL. 1. Carry, istilah permainan yang digunakan untuk merujuk pada pemain yang sebagian besar berkontribusi pada kemenangan tim. Bab 36 Hazard Genome. Setelah meninggalkan hutan kematian, kelompok Si Feng bergegas menuju lembah bulan kegelapan tanpa istirahat. Pada tahap permainan saat ini, banyak pemain telah naik ke level 2. Selain dari merampok dungeon di hutan kematian, mereka akan tinggal di Brook Hills untuk membunuh level 2 Citacube. Hanya beberapa ahli yang akan pergi ke area level 4, Dark Moon Valley, untuk naik level. Namun, seiring dengan peningkatan level pemain, itu tidak akan lama sebelum Dark Moon Valley akan ditempati. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam kembali ke Dark Moon Valley, adegan yang mereka temui adalah sama dengan yang diharapkan Si Feng. Beberapa kelompok elit yang tidak tertarik di dungeon saat ini membunuh kobold level 4 yang berkeliaran di sekitar bagian luar lembah. Partai elit ini cukup terampil. Mereka memikat 2 atau 3 monster setiap kali, dengan prajurit perisai tank di depan dan mencegah kobold dari mendekati penyihir dan tabib mereka. Tabib terus menyembuhkan dari belakang, nyaris tidak mempertahankan HP Siat Warrior. Meskipun itu melelahkan untuk menggiling sedemikian rupa, keuntungan dari pertarungan sama baiknya. 3 kobold telah menjatuhkan 2 koper dan beberapa bahan batu. Di God's Domain, hanya monster level 3 ke atas yang akan menjatuhkan buku keterampilan dan peralatan perunggu. Meskipun peluangnya hanya 10.000 banding 1, itu masih cukup untuk menyebabkan pemain melakukan pengejaran angsa liar. Saat ini, peralatan perunggu sangat berharga, terlebih lagi buku keterampilan. Dengan bujukan-bujukan ini di sini, akan ada banyak ahli yang akan tampil, bahkan jika ada beberapa bahaya yang terlibat. Setelah mengambil beberapa pandangan, Si Feng berbalik dan pergi menuju bagian dalam lembah bulan kegelapan. Anggota partai lain yang baru ke Dark Moon Valley sangat gugup. Terutama benar ketika mereka melihat monster level 4 tersebar di seluruh area. Napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Namun, Blackie sangat tenang ketika dia melihat kobold level 4 ini. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah membunuh ratusan dari mereka. Dia tidak tampak panik, tidak seperti anggota partai lainnya. Dia hanya mengikuti Si Feng, memasuki wilayah lembah yang lebih dalam. Adapun pihak elit, mereka tidak bisa tidak kaget ketika mereka melihat pesta Si Feng masuk jauh ke lembah. Mereka tidak pernah membayangkan pesta pendatang baru akan memiliki keberanian seperti itu. Ada sangat sedikit pemain yang hadir di Dark Moon Valley. Itu belum sepenuhnya dikembangkan, jadi ada banyak kobold di tengah lembah. Semakin dalam menuju pusat, semakin besar jumlah kobold. Bahkan akan ada kelompok yang terdiri dari 10 kobold atau lebih. Grinding monster di sana terlalu berbahaya. Jumlah kobold terendah yang harus mereka hadapi setidaknya 4 atau 5. Itu tidak layak mempertaruhkan kematian yang tidak beralasan. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu Si Feng lebih gila daripada yang mereka pikir sebelumnya. Si Feng tidak hanya memasuki wilayah lembah yang lebih dalam. Sebagai gantinya, dia pergi ke inti lembah bulan kegelapan. Ada lokasi yang bagus untuk menggiling monster di sana. Tidak hanya ada sejumlah besar monster, tetapi tingkat respon mereka juga cepat. Yang paling penting, tingkat drop di sana untuk biji tinggi. Mengenai pemahaman, Si Feng seperti dewa lokal di daerah itu ketika datang ke lembah bulan kegelapan. Baik itu lokasi monster, jumlah monster yang tersedia, atau waktu respon mereka, Si Feng telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti kehidupan sebelumnya. Tujuannya pada saat itu adalah untuk meningkatkan kecepatan penggilingan pestanya, semua untuk meningkatkan posisinya di dalam Shadow. Hidup benar-benar mempesona. Pengorbanan Si Feng terhadap Shadow di kehidupan sebelumnya saat ini telah berbalik untuk membantu dirinya sendiri. Itu bisa meningkatkan level partainya sendiri lebih cepat, sementara pada saat yang sama menjamin pasokan biji yang stabil. Bergerak di sepanjang jalan batu yang pecah, kelompok-kelompok dari 4 atau 5 level 4 kobold kadang-kadang akan muncul. Namun, itu hanya masalah kecil dengan peralatan pesta Si Feng. Melihat Guardian Knight partai, Kola, baik itu dengan HP atau defense, ia dapat dengan mudah menahan 4 kobold pada saat yang sama. Tabib, Drosy Slot,
dapat mempertahankan HP Cola di atas 80% tanpa membuang banyak usaha. Jika Cola membiarkan monster melewatinya, maka Lonely Snow akan naik dan mendorongnya kembali. Adapun yang lain, mereka akan menangani kerusakan dengan kuat. Serangan pedang sederhana dari Si Feng sudah bisa menangani lebih dari 100 kerusakan, sedangkan Blackie's Dark Arrows masing-masing bisa menangani 88 kerusakan. Pertarungan tidak bisa lebih mudah dari ini. Dalam beberapa saat, kelima kobold semuanya ditangani. Dibandingkan dengan kelompok elit di luar, kelompok Si Feng lebih kuat beberapa kali lipat. Si Feng hanya mengambil bahan batu dan biji yang jatuh, lalu melanjutkan lebih jauh ke lembah bulan kegelapan. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam bergerak maju, kelompok Si Feng akhirnya tiba di depan gunung. Gunung besar itu tingginya ratusan meter. Kobold tidak lagi memenuhi area di sekitar gunung. Pengembara Gnome telah menggantikan mereka. Burung-burung pengembara yang berkeliaran ini masing-masing memegang sekop kecil di tangan mereka, menggunakannya untuk menggali dinding batu gunung. Ada juga beberapa pengawas Gnome yang memeriksa daerah sekitarnya dengan cambuk di tangan. Saudara Feng, monster di sini terlalu banyak. Apa kita benar-benar akan menggiling di sini? Giling di sini? Hati Blackie sedikit bergetar ketika dia melihat-lihat. Dia menemukan ratusan burung pengembara yang berkeliaran di sekitar gunung yang luas. Bahkan ada beberapa pengawas Gnome level 5. Dibandingkan dengan kelompok lebih dari 10 kobold di luar, tempat ini adalah medan perang literal. Cola juga meneguk air liur, dengan cemas berkata, "Pemimpin partai, gue tidak berusaha untuk menyombongkan diri, tetapi menahan 6 atau 7 dari mereka adalah batasku. Gue benar-benar tidak bisa mengelola banyak monster ini. Bukan hanya Blackie atau Cola. Yang lain juga khawatir. Gnome yang berkeliaran menduduki seluruh gunung, dan Gnome-Gnome ini sangat dekat satu sama lain. Selama mereka melakukan kesalahan saat memikat, maka mereka harus berhadapan dengan ratusan monster level 4. Sejumlah besar monster itu jauh lebih menakutkan daripada Lord Rangfeld. Aku tahu kalian tidak bisa menangkis semuanya. Namun, siapa yang pernah mengatakan tentang membiarkan ada di antara lu yang menahan ratusan Gnome?" Si Feng memutar matanya ke arah anggota partainya. Dia sangat jelas tentang standar partai. Menghadapi 10 Gnome pada saat yang sama hampir mencapai batasnya, jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ratusan gunung sekaligus? Bahkan pemain level 10 akan selesai ketika bertemu dengan ratusan jika monster level 4. Namun, bukankah ada pepatah yang menyatakan, jika lu tidak dapat mengalahkan mereka, lebih cepat dari mereka? Agility Si Feng telah mencapai 30 poin. Termasuk sepatu perunggu yang dia miliki, movement speed-nya telah melampaui Wandering Gnome dengan setidaknya 4 poin. Dia bisa dengan mudah menerbangkan para Gnome dan membiarkan Blackie menggunakan skill AoE, Hell Flame. Efisiensi penggilingan sedemikian rupa beberapa kali lebih besar daripada membunuh secara individual. Setelah itu, Si Feng memberitahu semua orang tentang rencananya. Dia membutuhkan Blackie untuk mendapatkan pengaturan waktu yang tepat, memaksimalkan efek Hell Flame. Adapun yang lain, mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan Gnome dengan HP rendah. Ketika Si Feng telah memilih posisinya, dia mengambil segenggam batu dan bergegas menuju pengawas Gnome terdekat. Tepat ketika Si Feng mendekati jarak 20 yard, pengawas mulai berteriak keras. Jeritannya menarik perhatian banyak Gnome pengembara sekitarnya. Si Feng menunggu dulu sejenak, menghindari cambuk pengawas Gnome dan membiarkan para pengembara Gnome terus berkumpul. Ketika sekitar 30 Gnome berkumpul, Si Feng berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Setelah itu, ia melemparkan batu kecil yang menabrak pengawas Gnome lainnya. Pengawas yang dipukul dengan keras berteriak, membawa lebih dari 20 saudara-saudaranya dan bergegas ke Si Feng. Dalam beberapa saat, Si Feng telah memikat lebih dari 60 monster. Namun, Si Feng belum puas. Dia mulai mengitari gunung saat dia memancing monster, dan dalam 5 menit, ada ratusan pengembara Gnome dan lebih dari 10 pengawas Gnome mengejar di belakangnya dengan sekuat tenaga. Sayangnya bagi mereka, peralatan Si Feng terlalu bagus. Kecepatannya 30% lebih besar jika dibandingkan dengan Gnome. Termasuk teknik Si Feng yang luar biasa dan kendali atas tubuhnya, ia mampu mempermainkan Gnome dengan cara apapun yang diinginkannya. Blackie, bersiap-siap untuk berperan, Si Feng mengingatkan. Baiklah. Blackie sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sihir AoE,
jadi dia tidak tahu apa efeknya. Selanjutnya, jari-jari Blackie mulai bergerak di udara. Segel magis yang brilian mulai muncul, terbentuk menjadi lingkaran sihir yang mempesona yang mengeluarkan aura tiada taranya. Saat Blackie meludahkan suku kata terakhir, tanah berguncang. Api hijau jade bergegas ke langit, melahap seluruh pasukan Genome. Bidang kerusakan lebih dari 100 telah muncul. Dalam 5 detik, setiap Genome mengejar si Feng menerima lebih dari 200 kerusakan. HP mereka yang tersisa kurang dari setengah. Namun, target para Genome ini juga telah berubah. Mereka tidak lagi mengejar si Feng, tetapi Blackie sebagai gantinya. Si Feng tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan Abyssal Blade dan bergegas maju. Flash yang menggemuruh. Tidak hanya level 4 Thundering Flash memiliki cooldown yang rendah, tetapi jangkauan serangannya juga meningkat menjadi 15 kali 3 yard. Itu hampir menutupi seluruh pasukan Genome. 3 rentetan guntur terbang melewati pasukan Genome, menciptakan 3 kerusakan lebih dari 120 poin untuk setiap Genome. Serangan itu benar-benar melahap sisa HP para Genome. Adapun yang HP rendah yang tersisa, mereka dengan cepat ditahan oleh Kola. Lonely Snow kemudian bergegas maju dan menggunakan Slash Whirlwind, sepenuhnya mengakhiri Genome yang tersisa. Ratusan Genome telah musnah, meninggalkan lantai yang dipenuhi barang. Sementara itu, pengalaman semua orang naik secara gila-gilaan. EXP lebih dari 10 poin muncul satu demi satu, memesona mata semua orang. Hua Blackie telah naik ke level 3. Ini terlalu luar biasa, Blackie meraung kegirangan. Ini hanyalah permulaan. Mereka masih akan respawn sebentar lagi. Si Feng tertawa, ayo cepat mengambil tetesan. Tiba-tiba, semua orang mulai menyibukkan diri. Bahkan dengan 6 orang mengambil tetesan itu, jarahan ratusan Genome masih mengharuskan mereka menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Namun, beberapa saat setelah mereka mulai mengumpulkan, Genome yang mengemudikan robot raksasa tiba-tiba muncul. Wajah Genome memerah. Segera bergegas menuju pesta si Feng dengan kemarahan yang tak tertandingi. Tidak baik itu adalah hazard Genome, semua orang menyebar. Si Feng berteriak saat dia melihat robot raksasa. Note 1. Tanda hubung lebih besar dari grinding sama dengan grinding sendiri merupakan aksi gamer untuk tidak melanjutkan cerita atau quest utama, dan lebih terlibat dalam aksi sampingan yang tidak signifikan dengan satu tujuan memperkuat karakter, terutama dari sisi status dan level. 2. AOE lebih besar dari AoE, Area of Effect, adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan efek radius suatu atak, serangan, atau spell yang memiliki efek area. 3. Cast, lebih besar dari cast. Casting adalah istilah yang biasa digunakan di dalam game untuk menyebutkan suatu kegiatan membaca mantra sihir, spell yang dilakukan oleh karakter dalam game. Bab 37 Rocket Boots. Saat semua orang melihat robot raksasa yang dikemudikan oleh cebol Genome, mereka secara naluriah tahu dia adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah mendengar pengingat si Feng, mereka mengabaikan jarahan di tanah dan segera berlari menuju hutan tanpa sedikit pun keraguan. Tentu, si Feng tidak akan tinggal di belakang juga. Hazard Genome adalah monster yang sangat berbahaya. Terutama benar ketika dia pertama kali muncul. Dia bahkan lebih kuat dari Werewolf Felt dengan Dit Berserk-nya diaktifkan. Hazard Genome Elite khusus. Level 5. HP 1600/1600. Ada peluang yang sangat kecil untuk Hazard Genome muncul setelah membersihkan Wandering Genomes dan Genome Overseers. Namun, penampilannya juga menandakan dimulainya mimpi buruk seorang pemain. Ada pepatah dalam domain dewa yang memperingatkan orang untuk tidak memandang rendah Genome hanya karena mereka cebol. Jika mereka marah, mereka dapat dengan mudah memadamkan hidupmu pada saat tertentu. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng bertemu Hazard Genome sekali sebelumnya. Pada saat itu, dia bersama party elit yang sedang grinding biji. Setelah membunuh para Genome, Hazard Genome muncul. Mereka tidak membayangkan akan bertemu elit khusus, jadi mereka semua dengan bersemangat bergegas padanya. Namun, situasinya berakhir dengan tragedi bagi party 20 orang itu. 1600 HP Hazard Genome tidak boleh dianggap enteng. Pertahanannya adalah kelainan, mampu mengurangi 80% dari kerusakan yang diterimanya. Level 4 Berserker menggunakan kapak hanya bisa mengambil 2 HP dari Genome. Di sisi lain, serangan Hazard Genome bahkan lebih kuat.
Semua orang akan mendapatkan perjalanan gratis kembali ke kota setelah dia menembakkan peluru. Meskipun kelompok Si Feng telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, kebencian Hazard Genome untuk perbuatan jahat mereka jelas tidak bisa ditembus. Roket di punggung robot tiba-tiba dinyalakan. Mesin baja yang tingginya lebih dari 3 meter melesat dengan kecepatan tinggi menuju party Si Feng. Sambil dikejar, Blackie menyerang dengan panah gelapnya saat dia berlari. Meskipun panah itu menabrak Hazard Genome, itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan -4. Mata Blackie melebar ketika dia melihat kerusakan. Dia berkata dengan tercengang, menjijikkan jika robot itu tidak melindungi Genome ini. Gue bisa menembaknya sekali saja kapan saja. Jangan pedulikan sekarang dan fokuslah berlari. Perhatikan menghindari peluru. Selama kita berada 1200 meter jauhnya dari gunung, Hazard Genome akan kembali. Si Feng tidak pernah berpikir, tepat setelah ceramah darinya, keterampilan Blackie akan meningkat ke tingkat mampu mencapai targetnya saat bergerak. Namun, bertarung langsung dengan Hazard Genome akan sangat bodoh. Blackie mengerti niat Si Feng. Dia berbalik dan mulai melantunkan Evil Whip, mengikat Hazard Genome yang mengejar dengan 5 duri dan sangat mengurangi kecepatan Genome. Dengan ini, semua orang berhasil mendapatkan jarak yang cukup jauh dari Genome. Ketika Hazard Genome membebaskan diri dari 5 duri, kerusakan besar -23, -24, -23, -23, -24 tiba-tiba muncul di kepalanya. HP-nya telah berubah menjadi 1479 dalam sekejap. Kerusakan yang disebabkan oleh Evil Whip hanya konyol. Blackie terkejut. Sebelumnya, level 3 Dark Arrow-nya hanya memberikan -4 damage. Di sisi lain, Evil Whip telah menyebabkan lebih dari 100 total kerusakan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Apakah Hazard Genome memiliki jimat seperti itu? Si Feng melihat harapan ketika HP Hazard Genome tiba-tiba turun sebagian. Hazard Genome tidak memiliki kekebalan terhadap serangan alam. Si Feng segera memerintahkan, semua orang berhenti berlari. Kola, dapatkan agro dari Hazard Genome dan biarkan punggungnya menghadap ke arah kelompok. Yang lain menyerang dan memikirkan posisimu. Selama Hazard Genome mengangkat senjatanya, segera hindari moncongnya. Blackie, serang segera setelah cooldown Evil Whip selesai. Kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Apakah mereka akan hidup atau mati sebelum mereka kehabisan tanda 1200 yard adalah ketidakpastian. Jadi, mengapa tidak berkelahi habis-habisan? Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa menyingkirkan Hazard Genome ini. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, tidak ada pemain yang membunuh Hazard Genome sebelumnya. Jika mereka membunuhnya sekarang, sesuatu yang baik akan jatuh. Saat ini, agro, kebencian. Hazard Genome ditargetkan ke Blackie. Namun, Lonely Snow selangkah lebih maju dari Genome, menggunakan cas padanya. Dia menggunakan Whirlwind Slash pada Genome, menyebabkan 3 poin kerusakan. Meskipun kerusakannya rendah, keadaan pingsan sesaat yang disebabkannya memberi Kola kesempatan untuk menggunakan Divine Strike, diikuti oleh punishment. Kedua serangan itu menyebabkan kerusakan -3, -2 dan kebencian tambahan yang mereka tarik membuat Hazard Genome mengunci Kola. Hazard Genome memperluas gergaji listrik di lengan kanan robot, menebas Kola dengan keras. Kola memblokir serangan itu dengan perisainya, tubuhnya mundur 3 langkah ke belakang dan kerusakan -147 muncul di atas kepalanya. Kola terkejut. Ketika serangan berikutnya dari gergaji listrik datang, dia buru-buru menghindari dan berguling ke samping, menghindari serangan itu sepenuhnya. Drowsy Slot segera menyembuhkan Kola 2 kali, kembali mendekati 100 HP ke Kola. Kerusakan yang sangat hebat, Lonely Snow juga terkejut. Dia tidak lagi berani untuk tetap berbalik dan berlari lebih dari 10 meter jauhnya dari Genome. Dia pasti akan mati, bahkan jika dia hanya dipukul sekali oleh gergaji listrik. Di sisi lain, Si Feng tidak takut padanya. Dia segera tiba di belakang Hazard Genome, menggunakan serangkaian keterampilan, Thundering Flash, Double Chop, dan Chop. Serangan kritis sesekali juga akan menyebabkan -16 kerusakan. Dibandingkan yang lain, kerusakan Si Feng sudah sangat tinggi. Namun, Hazard Genome hanya memberi pandangan jijik terhadap serangan Si Feng. Dia terus menggunakan gergaji listriknya untuk menyerang Kola.
Serangkaian serangan sengit telah memaksa Kola untuk terus mundur-mundur, HP-nya terus turun juga. Pada saat yang paling penting, si Feng menggunakan Abyssal Beam. 9 rantai hitam pekat mengikat Hazard Genome, memberi Kola istirahat. Dalam 3 detik, 1. Hazard Genome hanya kehilangan 7% dari HP-nya setelah dihantam oleh serangan semua orang. Kerusakan total yang ditangani pihak itu bahkan tidak setara dengan 1 Evil Whip tunggal dari Blackie. Ketika 3 detik telah berakhir, Hazard Genome mendapatkan kembali kebebasannya. Genome yang berkulit hijau menunjukkan senyum mengejek di wajahnya, tangannya yang mungil bergerak dan memanipulasi tombol. Lengan robot yang memegang gergaji listrik membuat garis miring, menciptakan busur yang indah. Si Feng dikirim terbang. Dia menabrak pohon dan kehilangan 286 HP. Kola terburu-buru, HP-nya pulih lebih dari setengah. Dia menggunakan Divine Strike dan Punishment sekali lagi, mencoba menarik kembali aggro Hazard Genome. Namun, Hazard Genome benar-benar mengabaikan Kola. Sebagai gantinya, dia mengangkat pistol di tangan kirinya, mengarahkannya dan menembakkan peluru ke arah si Feng. Rentetan peluru padat dikemas terbang menuju si Feng. Namun, si Feng belum mendarat setelah dikirim terbang, jadi tidak mungkin untuk menghindari peluru. Phantom Kill. Doppelganger si Feng langsung muncul di depannya. Si Doppelganger melambaikan pedangnya, terus-menerus memblokir peluru. Sementara itu, si Feng sudah mengaktifkan Gravity Liberation. Dia melompat ke puncak pohon, menghindari jangkauan serangan Hazard Genome. Namun, Doppelganger-nya sudah terbunuh. Setelah menyelesaikan peluru, Hazard Genome mulai mengganti peluru. Setelah itu, dia terus bergegas ke si Feng. Semua orang hanya bisa terus menyerang, menghilangkan HP Hazard Genome sedikit demi sedikit. Namun, si Feng tidak mudah terkena setelah dia mengaktifkan Gravity Liberation. Si Feng juga menggunakan pohon-pohon itu untuk perlindungan. Dia nyaris menghindari peluru terbang saat dia terus menirukan Genome. Sedangkan untuk Blackie, dia akan segera menggunakan Evil Whip segera setelah siap. HP Hazard Genome terus turun, 64%, 50%, 30%, 20%, 10%. Ketika hanya 10% dari HP Hazard Genome tetap, Genome tiba-tiba melompat keluar dari mesin logam. Dia mengenakan sepasang rocket boots dan mulai melarikan diri. Itu tidak mungkin, monster benar-benar bisa melarikan diri. Blackie memperhatikan ketika Hazard Genome berlari, dengan kecepatan ekstrim, ke lokasi tanpa orang. Yang lain juga kaget. Mereka tidak pernah membayangkan Genome akan memiliki kecerdasan yang tinggi. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri, kita akan bertarung tanpa hasil apapun. Kola segera mengejar Genome. Dia telah diintimidasi oleh Hazard Genome beberapa saat yang lalu, jadi hatinya saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana dia bisa membiarkan Hazard Genome melarikan diri setelah mengambil keuntungan dari mereka? Kamu ingin kabur? Tidak mungkin si Feng mengejarnya dengan Windblade. Namun, Hazard Genome tidak terganggu. Dia mengirim si Feng ekspresi mengejek sebelum menekan tombol di pinggangnya. Rocket Boots memuntahkan sejumlah besar api, siap untuk terbang. Catatan TL. 1. Dalam 3 detik, durasi efektif Abyssal Beam. Bab 38 Cincin Ular Kembar. Rocket Boots Hazard Genome yang tak tahu malu mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat monster yang begitu pandai melarikan diri sebelumnya. Ekspresi dan tindakannya yang mirip manusia benar-benar berbeda dari NPC. Hazard Genome seperti seseorang yang berpura-pura menjadi NPC. 2 garis api merah menyala, perlahan mengangkat Hazard Genome ke udara. Keengganan memenuhi hati semua orang. Namun, mereka tidak bisa lagi menghentikannya, tetapi hanya menonton Hazard Genome melarikan diri dengan mata kepala sendiri. Para penyihir di party itu berjarak lebih dari 40 yard dari Hazard Genome. Lonely Snow juga berjarak lebih dari 30 yard darinya. Itu tidak dalam kisaran cas. Juga, efek Vein of Cas akan menjadi tidak efektif karena target mengambang di udara. Hanya peningkatan kecepatan gerakan yang akan berlaku. Saat ini, hanya si Feng yang dekat dengan Hazard Genome. Dia hanya 15 meter jauhnya dari situ. Namun, si Feng tidak memiliki serangan jangkauan apapun. Bahkan jika dia mengejarnya, Hazard Genome akan menaikkan lebih dari 20 yard dari tanah pada saat dia tiba. Pada akhirnya, si Feng hanya akan menonton pelarian Hazard Genome.
Nine Dragon Slash. Si Feng tahu dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Dia melambaikan Abyssal Blade, diselimuti kabut hitam, di tangannya. Dalam sekejap, 9 garis kabut hitam melesat ke arah Hazard Genome. Si Feng tidak bersedia membiarkan Hazard Genome yang pintar kabur. Awalnya, Si Feng hanya memikirkan Hazard Genome sebagai elit khusus rata-rata. Dia tidak pernah membayangkan Genome menjadi seperti pemain. Selama 10 tahun bermain domain dewa, Si Feng jarang melihat Genome yang cerdas. Sistem utama dewa tidak akan begitu saja memberikan monster kecil dengan kecerdasan tinggi. Penganugerahan semacam itu biasanya memiliki makna yang lebih dalam di belakang mereka. Sebagai contoh, para pahlawan manusia atau makhluk legendaris itu semuanya adalah tokoh-tokoh hebat. Keberadaan mereka menyebabkan orang bergidik. Meskipun kecerdasan Hazard Genome ini tidak mencapai tingkat para pahlawan atau makhluk legendaris itu, dia masih jauh lebih pintar daripada monster boss. Bahkan mungkin ada keuntungan yang tak terbayangkan dengan membunuhnya. Saat ini, informasi yang ditampilkan Hazard Genome berubah. Dia tiba-tiba menjadi Arcus Maddox. Arcus Maddox, Lord Rank, level 5, HP 600/600. Si Feng merasakan keakraban ketika dia melihat nama ini. Sepertinya dia pernah mendengarnya sebelumnya, namun dia tidak bisa mengingat apa-apa tentang itu. Namun, Genome hanya memiliki 600 HP. Si Feng yakin dia bisa membunuh Genome dengan Nine Dragon Slash. Tepat ketika 9 bayangan pedang akan menembus Arcus Maddox, Genome mengeluarkan beberapa bola baja dari tas kecilnya. Dia melempar bola ke arah bayangan Abyssal Blade. Bunga api yang cemerlang menyala saat kedua serangan itu terjadi. Hong, hong, hong. Serangkaian ledakan memaksa hantu Abyssal Blade kembali. Tepat ketika hantu disiapkan untuk menyerang Arcus Maddox sekali lagi, ia segera terbang lebih dari 30 yard. Sementara itu, 9 hantu dari Abyssal Blade hanya bisa menyerang target dalam jarak 30 meter dari jangkauannya. Si Feng hanya bisa menonton tanpa daya ketika Arcus Maddox melarikan diri. Sampah. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu? Kemampuannya untuk melarikan diri hanyalah bak. 1. Blackie menatap Arcus Maddox yang melarikan diri ketika dia mengutuk. Kola juga menggiling giginya dengan kebencian, mengirimkan beberapa pukulan ke arah pohon di dekatnya. Anggota parti lainnya juga merasa tidak senang. Semua orang bertarung panjang dan keras melawan monster elit ini. Namun, tepat ketika mereka akan menuai hasil dari usaha mereka, hadiah mereka tumbuh sayap dan terbang pergi. Apakah ada yang lebih menyedihkan? Kakak Feng, mari kita terus mengejarnya. Blackie menemukan bahwa kecepatan gerakan Genome tidak cepat. Juga, harus ada jumlah terbatas bahan bakar yang menyalakan sepasang sepatu bot. Siapa tahu, Genome mungkin akan mendarat setelah beberapa saat. Lupakan. Mari kita lanjutkan grinding Genome. Si Feng menggelengkan kepalanya. Jika mereka bisa mengejar Genome, Si Feng pasti sudah lama mengejarnya. Namun, Rocket Boots Genome terlalu kuat. Itu disebut sebagai salah satu alat melarikan diri yang saleh dari domain dewa. Saat ini, sepatu bot baru saja diaktifkan. Kecepatannya akan tiba-tiba meningkat dalam beberapa saat, dan Genome akan menghilang dalam sekejap mata. Itu akan menjadi tugas yang mustahil jika mereka ingin menemukan Genome. Seperti yang diharapkan, api yang menyembur keluar dari Rocket Boots meningkat pesat setelah beberapa saat. Siu Arcus Maddox menghilang dari udara, tidak bisa dilihat lagi. Sebaiknya jangan sampai kita bertemu lagi. Lu bisa bermimpi melarikan diri di waktu berikutnya. Blackie berkata dengan nada yang disayangkan ketika dia melihat ke arah tempat di mana Arcus Maddox menghilang. Dalam hatinya, Si Feng merasa bahwa sangat disayangkan untuk membiarkan Genome pergi. Namun, itu tidak lagi berbahaya ketika mereka menggiling Wandering Genome mulai sekarang. Setelah pengalaman ini, Hazard Genome kemungkinan besar tidak akan muncul lagi. Ayo pergi, lanjutkan menggerogoti Wandering Genome. Si Feng berbalik dan berkata kepada partinya, Kakak Feng, lu masih yang terbaik, bagaimana mungkin gue tidak memikirkannya? Jika kita membunuh semua saudara haram ini, kita akan lihat apakah dia tidak muncul lagi, kata Blackie sambil tertawa. Si Feng terdiam. Dia berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Blackie yang berfantasi. Tiba-tiba, Si Feng menghentikan kakinya karena terkejut. Sial,
Keberuntungan kita benar-benar terlalu buruk. Gue tidak pernah berpikir bahwa Arcus Maddox benar-benar akan muncul di sini. Dan dia juga seorang level 5 Hazard Genome. Si Feng dengan erat mengepalkan tangannya, alisnya berkerut. Itu adalah pertama kalinya dia menjadi sangat marah. Ketika semua orang melihat ekspresi murka si Feng, mereka samar-samar bisa merasakan lingkungan menjadi dingin. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, dahi mereka berkeringat dingin. Sebelumnya, mereka merasa si Feng adalah orang yang tenang dan santai. Mereka tidak pernah membayangkan si Feng akan menjadi begitu menakutkan setelah menjadi marah. Hutan di sekitar mereka tidak lagi tampak semarak, melainkan lebih seperti neraka beku, sunyi, dingin, dan gelap. Kakak Feng, apakah lu baik-baik saja? Blackie dengan hati-hati bertanya. Dia terkejut. Si Feng benar-benar berbeda dari ketika dia marah atau berdebat dengan orang lain. Itu adalah pertama kalinya Blackie melihat si Feng sangat marah. Oh, tidak apa-apa. Si Feng bereaksi, menjawab sambil tersenyum. Dia menyimpan kembali niat membunuh padat ke dalam hatinya. Niat membunuh seperti itu perlahan-lahan diasah selama bertahun-tahun. Si Feng telah memainkan domain dewa. Dibandingkan dengan Tyrant Bear Cola 10 tahun di masa depan, tidak ada yang istimewa tentang niat membunuh si Feng. Namun, saat ini, itu dianggap tak tertahankan bagi Blackie dan yang lainnya. Si Feng akhirnya ingat nama Arcus Maddox. Arcus Maddox adalah insinyur Grandmaster terkenal di dalam domain dewa. 3 tahun setelah Arcus Maddox mengejutkan negara dengan menciptakan benteng langit, cincin ular kembar, dia telah melanjutkan untuk mendirikan kekaisaran Genome. Dengan itu, pembaruan baru munculnya dunia baru juga diaktifkan. Pada saat itu, Super Guild yang tak terhitung memulai ekspedisi ke arah benteng, cincin ular kembar. Namun, mereka semua dimusnahkan, dan Arcus Maddox adalah penyebab dari hasil seperti itu. Di sisi lain, si Feng benar-benar tidak menyadari karakter hebat telah muncul tepat di depan matanya. Dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuh Arcus Maddox, jadi bagaimana mungkin si Feng tidak marah? Pemimpin party, ada sebuah kotak di sini. Apakah itu jatuh dari Arcus Maddox selama ledakan? Gluttonous Mouse, yang selama ini diam, bertanya ketika dia mengambil kotak logam kecil dari rumput. Si Feng menerima kotak itu dan melihatnya. Dia menemukan kata-kata Arcus Maddox yang diukir di kotak logam. Tak lama setelah si Feng membuka kotak itu, dia tiba-tiba berkata sambil tertawa, "Hebat kerja bagus, Mouse. Dengan ini, kita sama sekali tidak berjuang untuk apapun." Ketika kelompok itu melihat si Feng dalam suasana hati yang bahagia, mereka tahu benda itu pasti sangat berharga, karena barang biasa tidak ada di mata si Feng. Untuk menginginkan item untuk diri mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang pernah memiliki pemikiran seperti itu. Mereka sudah lama menjadikan si Feng idola mereka, dan bisa membantu idola mereka secara alami membuat mereka bahagia. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian tinggal di sini untuk menggiling dan naik level. Gue masih memiliki sesuatu yang perlu dilakukan. Beritahu gue ketika kalian semua telah mencapai level 4. Si Feng menyimpan kotak logam dan buru-buru membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa membantunya dengan masalah berikut. Hanya si Feng yang bisa melanjutkan. Semua orang merasa enggan ketika mereka mendengar perintah si Feng. Untuk menginginkan item untuk diri mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang pernah memiliki pemikiran seperti itu. Mereka sudah lama menjadikan si Feng idola mereka, dan bisa membantu idola mereka secara alami membuat mereka bahagia. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian tinggal di sini untuk menggiling dan naik level. Gue masih memiliki sesuatu yang perlu dilakukan. Beritahu gue ketika kalian semua telah mencapai level 4. Si Feng menyimpan kotak logam dan buru-buru membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa membantunya dengan masalah berikut. Hanya si Feng yang bisa melanjutkan. Semua orang merasa enggan ketika mereka mendengar perintah si Feng. Namun, mendengar si Feng punya rencana untuk mereka setelah mereka mencapai level 4, antisipasi mereka tumbuh ketika mereka mematuhi pengaturan si Feng. Selanjutnya, si Feng meninggalkan wilayah yang lebih dalam di Dark Moon Valley. Pesta itu memiliki keterampilan skill AoE Blackie. Membunuh 7 atau 8 genome sekaligus tidak ada masalah sama sekali. Dan kecepatan leveling mereka setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat daripada pihak lain. Di sisi lain, apa yang perlu dilakukan si Feng adalah memanfaatkan kotak logam ini, dan untuk meneruskan langkah pertama rencananya dalam domain dewa. Catatan TL. 1.
Bug, kesalahan dalam game yang menyebabkan hasil yang tidak terduga ketika suatu tindakan dilakukan dalam game. Bab 39 Batu Bertuah. Setelah meninggalkan lembah bulan kegelapan, si Feng bergegas menuju Danau Scarlet. Dia juga mengaktifkan Gravity Liberation untuk menghemat lebih banyak waktu. Para pemain dalam perjalanan mereka ke lembah bulan kegelapan melihat si Feng melaju kencang melewati mereka seperti angin kencang. Kecepatannya sangat cepat, dan sosoknya hanya kabur. Siapa orang itu? Asasin yang mana dia? Kecepatannya sangat cepat. Tidak, lihat pinggangnya. Itu adalah pedang yang tergantung di sana, bukan belati. Dia harus menjadi pendekar pedang. Sampah. Apakah pendekar pedang saat ini yang OP? Rumor yang tersebar luas di forum menyatakan bahwa pendekar pedang misterius membunuh wali kota Daun Merah. Ada juga pendekar pedang yang kuat di hutan kematian yang menerima undangan dari Dewi Salju. Gue akan bermain sebagai pendekar pedang jika gue tahu tentang ini sebelumnya. Katakan, apakah lu pikir mereka orang yang sama? Tentu saja tidak. Gue melihat pendekar yang membunuh wali kota. Pendekar laki-laki itu sebesar beruang hitam. Lengannya saja lebih tebal dari paha kami. Dia dengan paksa membunuh wali kota level 15 itu. Para pemain yang lewat memulai diskusi ketika mereka menyaksikan si Feng pergi. Mereka dalam diam terdiam terhadap pekerjaan pendekar pedang. Mereka seharusnya bermain sebagai pendekar jika ada Ayub yang begitu kuat. Namun, sudah terlambat sekarang, Hai Feng mungkin akan menertawakannya jika dia tahu pikiran mereka. Tidak ada pekerjaan terkuat di domain God, hanya pemain terkuat. Si Feng berlari selama lebih dari 2 jam melalui dataran yang luas. Dia mengaktifkan Gravity Liberation lebih dari 10 kali, lolos dari pengejaran monster tingkat tinggi. Dia melewati peta level 6, Wolfman's Ruins, dan peta level 8, Orofort, sebelum tiba di area level 10, Danau Scarlet. Danau Scarlet adalah taman bermain elemental air level 10 dan Little Fishman. Menonton dari lokasi yang tinggi, si Feng bisa melihat sekelompok Little Fishman berpatroli. Semakin dekat ke Danau Scarlet, semakin banyak ada manusia ikan kecil. Wilayah tengah Danau Scarlet adalah sarang dari Little Fishman, sedangkan elemental air yang mengganggu mengisi air danau. Karena monster yang padat dan jumlah besar di Danau Scarlet, keterampilan kutukan Little Fishman sangat menghebohkan. Itu bisa menyerap atribut pemain dan mengubahnya menjadi milik mereka. Semakin lama mereka bertarung, semakin kuat jadinya mereka. Mereka sangat sulit dibunuh. Termasuk fakta bahwa tidak ada quest di sini. Jarang ada pemain yang mau datang ke sini untuk naik level. Namun, si Feng harus masuk ke daerah yang lebih dalam di Danau Scarlet. Kotak logam yang dijatuhkan Arcus Maddox sangat berharga. Jika Arcus Maddox tahu itu jatuh ke tangan si Feng, dia kemungkinan besar akan kehabisan darah. Ada peta harta karun di dalam kotak, dan harta karun yang disembunyikannya terletak di Danau Scarlet. Si Feng telah memainkan domain dewa selama lebih dari 10 tahun sekarang. Dia telah melakukan penelitian ekstensif mengenai sejarah domain dewa. Dia benar-benar tidak berpikir Arcus Maddox akan memiliki peta harta karun ini. Itu adalah catatan rahasia yang mengguncang surga. 900 tahun yang lalu, Alkimia Master Molotov telah menciptakan item dengan semua usahanya. Perang dilancarkan antara negara-negara besar di domain dewa untuk item ini. Ada lebih dari 10 tokoh heroik yang memperebutkannya. Namun, item ini menjadi hilang pada akhirnya, keberadaannya tidak diketahui. Itu telah menjadi misteri yang belum terpecahkan di domain dewa. Sementara itu, peta harta karun di tangan si Feng, secara kebetulan, mencatat lokasi item ini. Item ini adalah batu bertuah. Itu adalah barang suci untuk alkimia. Jika alkemis dapat memperoleh batu bertuah, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Mereka bahkan akan dapat membangkitkan orang mati, melanggar hukum alkimia pertukaran setara. Siapa yang mengira benda suci semacam itu akan ditempatkan di lokasi yang biasa-biasa saja seperti Danau Scarlet? Namun, Danau Scarlet masih merupakan tempat yang berbahaya bagi si Feng. Setelah semua dikatakan, masih ada jarak 8 tingkat antara si Feng dan monster di sini. Dengan penindasan karena level, si Feng bukan lawan untuk monster level 10, belum lagi Fishman Little yang mencuri atribut. Namun, si Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil risiko. Semakin awal ia memperoleh batu bertuah, lebih awal hatinya bisa tenang.
Jika dia menunggu sampai dia level 7 atau 8, orang lain mungkin mengklaim item itu. Dia bahkan tidak bisa merasakan penyesalan ketika saat itu tiba. Si Feng mengambil kotak logam dari tasnya, dengan hati-hati mengambil peta harta karun di dalamnya. Dia mulai meneliti secara rinci. Tanda pada peta harta karun sangat jelas. Harta karun itu terletak tepat di bawah sarang Little Fishman. Namun, bagaimana si Feng bisa mengelilingi semua nelayan kecil ini? Masalah dengan elemental air juga perlu dipecahkan. Meskipun Water Elementals memiliki HP yang rendah, mereka memiliki kekebalan 60% terhadap serangan fisik. Mereka juga memiliki keterampilan pengurangan kecepatan gerakan, jadi mereka sakit kepala untuk pemain jarak dekat. Setelah mengamati selama setengah jam, si Feng menemukan bahwa nelayan kecil tidak selalu berpatroli. Mereka akhirnya akan beristirahat. Juga, manusia ikan kecil ini hanya aktif di tepi danau. Mereka hampir tidak pernah memasuki air, karena begitu mereka masuk, kecepatan gerakan mereka akan berkurang tajam hingga 60%. Si Feng bisa menggunakan periode istirahat singkat ini untuk bergegas ke danau, dan begitu dia berada di dalamnya, para penangkap ikan kecil tidak akan bisa mengejarnya. Adapun elemen air di bawah air, si Feng bisa menggunakan doppelganger Phantom Kill untuk memikat mereka. Kemudian, dia bisa berenang ke gua di bawah sarang Little Fishman. Jika si Feng tidak beroperasi melalui rencananya dengan benar, dia pasti akan mati. Jika dia mati, kerugiannya tidak akan kecil. Namun, bukan kehilangan pengalaman yang merupakan masalah. Dengan keunggulannya sebagai orang yang bereinkarnasi, si Feng bisa dengan cepat memulihkan pengalaman yang hilang. Hanya saja, dia akan dikirim kembali ke kota setelah sekarat sekali, dan waktu yang dihabiskannya untuk kembali ke sini terlalu banyak. 10 detik lagi, si Feng menyaksikan Little Fishman yang berpatroli, hatinya memperkirakan waktu baginya untuk berlari keluar. Waktu berlalu detik demi detik. Sekelompok nelayan berpatroli mengawasi sekeliling mereka. Setelah menemukan tidak ada yang luar biasa, mereka memasuki gubuk kayu kecil di tepi danau untuk beristirahat, mengosongkan tanah di tepi danau. Dengan sekuat tenaga, si Feng berlari menuju pantai. Ketika si Feng berada sekitar 30 meter jauhnya dari danau, kelompok nelayan yang berpatroli menemukan si Feng. Mereka segera membunyikan alarm, tangan mereka memegang pedang pendek ketika mereka bergegas menuju si Feng. Ketika dihadapkan dengan 4 Little Fishman level 10, sekuat si Feng, dia bukan lawan mereka. Satu-satunya harapan si Feng adalah melompat ke air. Namun, para penangkap ikan kecil sangat cepat, hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengejar si Feng. Mereka melambaikan pedang pendek mereka, menebas mereka di punggung si Feng. Si Feng tahu dia tidak bisa berlari lebih cepat dari para fishman. Dia berbalik dan menggunakan Abyssal Beam pada salah satu dari mereka, lalu melanjutkan dengan menggunakan pari untuk memblokir salah satu penyerang lainnya. Akibatnya, si Feng menghentikan fishman kecil lainnya dari bergerak maju. Menggunakan kekuatan di balik serangan fishman, si Feng berhasil menarik jarak lebih dari 3 meter. Dia mengaktifkan Gravity Liberation dan kemudian melompat ke danau. Namun, nelayan kecil lainnya cepat mengejar, melompat ke danau setelah si Feng juga. Celepuk, 4 nelayan kecil jatuh ke air. Namun si Feng berlari dengan gila di atas permukaan danau. Walking on water adalah skill yang hanya bisa diaktifkan setelah agility mencapai 80 poin. Namun, si Feng memiliki cincin gravitasi. Akibatnya, tubuhnya telah mencapai kondisi hampir tanpa bobot setelah mengaktifkan Gravity Liberation. Termasuk agility-nya yang melebihi 30 poin, dia juga bisa bergerak di permukaan air. Kecepatannya tidak akan berkurang oleh air. Dalam beberapa saat, si Feng telah mengusir manusia ikan kecil yang pantang menyerah. Dia berlari ke lokasi yang tidak jauh dari sarang Little Fishman, menyelam ke dalam air. Tepat setelah memasuki air, si Feng menemukan sebuah gua yang dikelilingi oleh banyak elemen air. Elemental air mengelilingi sekeliling gua seolah-olah mereka melindungi sesuatu. Elemen air, monster umum, level 10, HP 750/750. Si Feng menggunakan Phantom Kill. Doppelgangernya berenang mendekat, memikat elemental air. Sama seperti si Feng yang direncanakan, sekelompok elemental air telah menemukan doppelganger. Satu demi satu, mereka mengejar doppelganger. Sementara itu, doppelganger berenang ke atas.
Meskipun elemental air memiliki kecepatan gerakan tinggi di bawah air, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika mereka berada di atas tanah. Mereka kebalikan dari Little Fishman, menjadi sangat lambat begitu mereka mencapai pantai. Dengan elemen air terpikat oleh doppelgangernya, Si Feng mengambil kesempatan untuk dengan cepat berenang menuju gua. Sebelum Si Feng bahkan mencapai gua, sistem memberitahu dia tentang kematian doppelgangernya. Si doppelganger hanya menghasilkan Si Feng lebih dari 20 detik. Setelah membunuh doppelganger, elemental air menemukan penyusup di dekat gua. Mereka semua buru-buru berenang kembali ke pintu masuk gua. Setelah menemukan Si Feng, kecepatan elemental air ini meningkat 2 kali lipat saat mereka melaju ke arah Si Feng. Bab 40 Kuil Matahari. Di atas danau berwarna merah tua, elemental air yang kencang menciptakan gelombang air yang melanda sarang Little Fishman. Gelombang setinggi seseorang menyelimuti seluruh sarang, menghancurkan banyak pondok kayu kecil di atasnya. Ratusan fishman kecil di dalam sarang memasuki hiruk-pikuk. Mereka menjerit dan berteriak, masing-masing memegang senjata saat mereka melompat ke air dan berenang menuju gua di bawah sarang. Perlindungan berlapis ganda. Si Feng melihat ke belakang, terkejut. Seolah ratusan elemental air tidak cukup, sekarang ada juga ratusan nelayan kecil yang mengikuti di belakang. Dengan jumlah ini, bahkan 2 atau 3 kelompok pemain elit tidak akan berarti apa-apa. Si Feng tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke gua. Masih ada seutas harapan untuk bertahan hidup. Namun, kecepatan bawah air Si Feng sangat lambat. Itu tidak ada bandingannya dengan druid yang memiliki shield transformation mereka, di mana kecepatan gerakan mereka meningkat 50% ketika bergerak di bawah air. Sebagai gantinya, kecepatan gerakan Si Feng berkurang 50%. Segera, Si Feng hanya berjarak 50 meter dari pintu masuk gua. Namun, elemental air yang marah mendekati Si Feng seolah-olah mereka terbang. Jarak mereka antara Si Feng memendek dengan cepat. 42 yard, 28 yard, 20 yard, 10 yard. Tepat ketika Si Feng hanya berjarak 5 meter dari pintu masuk gua, elemental air telah menyusul Si Feng. Mereka melambaikan tangan dingin mereka ke arah kepala Si Feng. Serangan dari Water Elementals membawa efek pembekuan yang mengurangi kecepatan gerakan. Selama mereka memukul Si Feng, elemental air akan melekat padanya sampai mati. Si Feng buru-buru berbalik dan menggunakan pari, menghalangi tinju elemental air pertama. Menggunakan kekuatan besar Water Elemental, tubuh Si Feng mundur ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Namun, elemental air yang tersisa juga bergegas ke arahnya. Sepertinya gue akan kembali ke kota. Si Feng menatap ratusan elemen air di depannya, merasa tidak berdaya. Tepat ketika Si Feng hendak menyerah, dia telah melayang ke dalam gua. Di dalam, dia melihat hantu berbentuk manusia berkeliaran. Itu kira-kira 30 meter jauhnya dari Si Feng. Si Feng memperingatkan angin. Jika dia harus mati, maka dia akan mati saat mencoba. Paling tidak, dia bisa memperoleh sedikit informasi lebih banyak untuk persiapan di masa depan. Oleh karena itu, Si Feng menggunakan blade angin, kecepatannya meningkat dengan lompatan besar. Seperti angin kencang, Si Feng menyapu air dan bergegas ke pantai gua, lolos dari cengkeraman elemen air tepat pada saat yang tepat. Saat elemental air meninggalkan air, kecepatan mereka berkurang tajam. Mereka tidak bisa mengejar lari gila Si Feng sama sekali. Setelah meninggalkan air, Si Feng dengan cepat bergegas menuju hantu berbentuk manusia. Saat Abyssal Blade hendak memotong leher hantu itu, Si Feng tiba-tiba menemukan hantu setengah transparan itu tidak secara aktif menyerangnya. Si Feng tiba-tiba memalingkan ujung pedangnya, bilahnya meluncur melewati sisi hantu. Itu tidak menarik kebencian hantu. Tutup 1, Si Feng merasakan keringat dingin di punggungnya ketika dia melihat informasi hantu itu. Berani 1, Floyd, High Lord, level 25, HP 360.000 per 360.000. Jika Si Feng telah menyerang yang berani ini dan menarik kebenciannya, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia masih akan berakhir mati. Dalam God's Domain, Brave Honest hanya berada di urutan kedua setelah pahlawan tentang kekuatan. Posisi mereka di dalam kerajaan bahkan lebih tinggi dari Marquis dan berada di urutan kedua setelah Duke. Bahkan jika karakter hebat seperti itu telah mati dan berubah menjadi hantu, dia masih menjadi monster pangkat Dewa Agung. Dia adalah tiran di antara monster.
Tanpa kelompok 100 pemain elit, tidak mungkin untuk membunuh hantu ini. Mungkinkah dia menjadi penjaga tempat ini? Si Feng memandang yang berani, Floyd, dengan tenang menebak di dalam hatinya. Biasanya ada penjaga yang ditempatkan di sekitar tempat dengan harta karun. Sedangkan untuk Little Fishman dan elemental air di luar, mereka bisa dianggap, paling banyak, sebagai anjing penjaga. Mereka tidak layak untuk menjaga harta yang penting. Si Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, masih ada sekelompok besar monster yang mengejarnya. Dia buru-buru berlari menuju daerah bagian dalam gua. Gua itu sangat besar. Ada tangga yang mengarah langsung ke kedalaman gua dan mengikutinya harus membawa Si Feng ke batu bertuah. Ketika Si Feng tepat di depan tangga, lautan elemental air dan ikan kecil telah bergegas padanya. Seolah-olah mereka memiliki dendam abadi padanya. Kalian bentuk kehidupan yang rendah berani menodai tempat suci ini. Bersiaplah untuk menerima hukuman ilahi. Tatapan Floyd tiba-tiba meledak marah, mengeluarkan pedang besar berwarna emas gelap dari punggungnya. Pedang itu mengeluarkan gelombang kejahatan yang membuatnya seolah-olah itu adalah penguasa dunia. Ketika Floyd mengangkat pedang besar itu, udara di sekitarnya mulai terasa berat. Setelah itu, Floyd berteriak keras ketika tangannya mengayunkan pedang besar itu dengan sekuat tenaga. Angin kencang, diikuti oleh kilatan pedang menyapu seluruh elemental air dan manusia ikan kecil. Setiap monster berubah menjadi abu, dan pintu masuk gua langsung berubah menjadi tumpukan puing. Kuat, seru Si Feng kaget. Dia sangat meremehkan kekuatan yang berani. Pedang tunggal Floyd dapat dengan mudah melenyapkan sekelompok 100 pemain elit level 30 pria. Kelompok 300 orang mungkin diperlukan bahkan untuk memiliki kesempatan bertarung. Itu tak terduga bahwa elemental air dan nelayan kecil bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi anjing penjaga. Mereka semua dimusnahkan dalam sekejap. Si Feng menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia adalah manusia dan bukan makhluk hidup yang lebih rendah. Kalau tidak, hasilnya akan mirip dengan elementals air dan Little Fishman. Tempat ini benar-benar ganas. Gue kira gue hanya bisa turun sekarang. Si Feng memandang pintu masuk yang runtuh. Bahkan cacing tanah tidak dapat menemukan jalan melalui puing-puing. Tangga yang mengarah ke bawah berbentuk spiral. Dinding-dinding berbatu yang mengelilinginya juga terpesona dengan semacam sihir berbasis cahaya, mencerahkan seluruh tangga. Namun, tangga ini sangat panjang. Untungnya, tidak ada bahaya di sini. Setelah berjalan setengah jam penuh, Si Feng akhirnya tiba di ujung tangga, di awal aula yang luas dan luas. Aula itu seukuran seluruh lapangan sepak bola, dan itu tampak mirip dengan semacam kuil. Terbuat dari emas dan batu giok, kedua sisi aula diukir dengan banyak ilustrasi dan teks. Ada juga sebuah altar di bagian terdalam kuil, di atas altar ada peti harta karun yang terbuat dari emas murni. Di setiap sisi peti harta karun, ada dua patung yang terbuat dari emas, keduanya memegang pedang besar di tangan mereka. Sistem, pemain telah menemukan kuil matahari. Kuil matahari, ini adalah pertama kalinya Si Feng mendengar nama ini. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada informasi tentang kuil matahari. Mungkin karena tidak ada pemain yang mengaktifkannya sebelumnya, jadi tidak ada informasi tentang itu di situs web resmi. Namun, melihat situasinya, itu seharusnya sangat berbahaya. Namun, Si Feng tidak peduli tentang hal itu ketika dia berjalan menuju altar emas. Targetnya adalah batu bertuah, dan dada kemasan di depan matanya harus memegang benda itu. Saat Si Feng melangkah ke altar, dia jelas merasakan dingin yang merembes ke tubuhnya. Rasa dingin itu berasal dari dua patung emas raksasa. Si Feng tidak tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika dia terus melanjutkan untuk mengambil batu bertuah. Namun, dia tidak lagi punya pilihan. Pintu masuk gua sudah ditutup, jadi dia hanya bisa memutuskan setelah meraih batu bertuah. Si Feng perlahan membuka peti harta karun emas. Sinar keemasan keluar dari dada, menerangi seluruh pelipis. Selanjutnya, sinar keemasan mulai memudar, mengungkapkan 3 item di dalam peti. Si Feng mengantongi barang-barang itu tanpa ragu-ragu. Sial, bagaimana bisa batu bertuah berakhir dalam keadaan seperti itu? Si Feng memandang batu merah darah seukuran ibu jari itu, merasa sangat kecewa. Batu bertuah, rusak, item spesial epik peringkat, turun setelah kematian. Barang suci untuk alkimia, batu bertuah dapat digunakan untuk mengubah batu menjadi emas,
menghidupkan kembali orang mati. Dan memiliki banyak kegunaan yang lebih tak terduga. Namun, batu bertuah rusak dan dipecah menjadi 5 bagian oleh Kaisar Pedang, Ksatria. Namun demikian, batu bertuah memiliki kekuatan besar. Selama 5 potong dikumpulkan, ia akan dapat memulihkan semua kekuatannya. Efek aktif, karena rusak, batu bertuah memiliki kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya. Hanya dimungkinkan untuk menggunakannya untuk konversi alkimia dan penyempurnaan elemen. Meskipun efeknya sangat berkurang, Si Feng masih puas dengannya. Kedua kemampuan ini akan memungkinkan Si Feng mencapai banyak hal. Adapun 2 item yang tersisa, salah satunya adalah Golden Great Sword, senjata emas murni level 10. Item lainnya adalah Magic Scroll, pergerakan seketika. Harta yang sangat berharga. Si Feng memandang Golden Great Sword di tangannya dengan sangat bersemangat. Selain dari Magic Weapons, itu adalah item terbaik yang bisa dimiliki oleh pemain level 10. Jika pemain level 10 melengkapi pedang besar ini, mereka pasti bisa menjadi tak terkalahkan di antara para pemain dari level yang sama. Pada saat ini kedua patung di sampingnya bergetar. Mata mereka melepaskan cahaya merah, mengunci pandangan mereka pada Si Feng. Si Feng menggunakan Magic Scroll gerakan sesaat tanpa ragu-ragu. Segel sihir berwarna emas tiba-tiba melilit Si Feng. Mantra pada Magic Scroll memiliki waktu cast 3 detik, dan itu mampu mengirim pemain ke lokasi yang dipilih. Magic Scroll ini sangat berharga. Meskipun hanya ada beberapa salinannya di seluruh domain dewa, mati di tempat ini adalah kerugian yang jauh lebih besar bagi Si Feng. Sama seperti Si Feng hendak disayat oleh patung-patung emas, dia menghilang dari kuil.